Pengamen miskin tak sengaja selamatkan CEO yang tergeletak di pinggir jalan. Saat lihat wajahnya di syok, ternyata dia ayahnya yang hilang 10 tahun lalu. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Panas terik memanggang aspal jalanan kota siang itu. Seolah neraka sedang membocorkan sedikit suhunya ke bumi. Di perempatan lampu merah yang padat merayap, kepulan asap knalpot bercampur dengan debu menciptakan fatamorgana di atas permukaan jalan yang meleleh. Di tengah karnaval mesin dan klakson yang memekakan telinga tersebut, berdirilah Bara. Pemuda berusia 24 tahun itu memiliki rahang yang tegas, wajah tampan yang masih muda dan bersih tanpa jenggot yang kini terbakar matahari menjadi warna tembaga gelap, serta mata elang yang menyimpan samudera luka namun memancarkan ketabahan luar biasa. Kemeja flanel lusuh yang ukurannya kebesaran membalut tubuh kurusnya, menyebarkan aroma khas jalanan, campuran keringat asam, debu aspal, dan asap knalpot. Jari jemarinya yang kapalan parah dengan kuku-kuku yang menghitam memetik senar gitar tua yang sudah berkarat dan terkelupas catnya, menyenandungkan nada-nada sumbang yang mencoba mengais simpati dari balik kaca-kaca mobil yang tertutup rapat. Lampu lalu lintas menyala merah, menghentikan laju sebuah monster besi berwarna hitam pekat. Itu adalah sebuah SUV mewah keluaran Eropa edisi terbatas yang catnya begitu mengkilap hingga Bara bisa melihat bayangan wajahnya yang kuyu terpantul sempurna di sana. Mobil itu tampak seperti sebuah istana berjalan yang mengisolasi pengendaranya dari realitas kemiskinan dan kelaparan di luar sana. Bara melangkah mendekat, sepatunya yang solnya sudah menganga bergesekan dengan aspal panas. Ia mulai bernyanyi dengan suara seraknya yang parau, menyanyikan bait-bait lagu tentang kerinduan dan kepulangan. Tiba-tiba, mata tajam Bara menangkap sebuah noda kotoran burung yang mengering di sudut kaca jendela penumpang depan. Tanpa niat buruk sedikitpun, dan dengan ketulusan hati yang polos dari seorang pemuda jalanan yang ingin berterima kasih sebelum diberi recehan, Bara mengangkat lengan kemeja flanelnya yang kumal, berniat mengelap noda tersebut agar sang pemilik mobil merasa nyaman dengan pandangannya. Baru saja ujung kain kasar itu menyentuh permukaan kaca, sebuah desisan halus mesin terdengar saat kaca jendela berlapis kaca film gelap pekat itu perlahan turun. Hembusan angin pendingin ruangan yang membeku bak musim dingin di pegunungan Alpen, membawa aroma parfum Nietzsche seharga puluhan juta rupiah, langsung menerpa wajah Bara yang bersimbah peluh. Di balik kemudi berlapis kulit asli itu, duduklah Dion. Pria berumur 28 tahun itu mengenakan setelan jas bespoke sutra berwarna biru malam yang jahitannya sempurna tanpa celah, dengan jam tangan Richard Mille yang memantulkan cahaya menyilaukan dan menyombongkan harganya di pergelangan tangannya. Wajah Dion tampan namun memancarkan aura iblis yang bengis. Hidungnya terangkat tinggi menatap Bara seolah pemuda di depannya adalah gumpalan virus mematikan yang tidak layak hidup di bumi yang sama. Singkirkan tangan kotormu dari mobilku, dasar gembel keparat. Raung Dion tiba-tiba. Suaranya menggelegar mengalahkan suara bising mesin-mesin di jalanan, urat lehernya menonjol penuh amarah. Kau pikir apa yang sedang kau lakukan pada mobilku? Hah? Tangan penuh daki dari manusia gorong-gorong sepertimu cuma pantas memegang tong sampah kotor, bukan mengotori kaca mobilku yang harganya bisa untuk membeli seluruh nyawa keluargamu. Bara terkesiap, buru-buru menarik tangannya seakan baru saja menyentuh besi pijar, dan langsung menundukkan kepala dalam-dalam. Maafkan saya, Tuan. Saya hanya bermaksud membersihkan noda di kaca mobil Tuan. Saya tidak bermaksud mengotori mobil mewah ini, ucap Bara dengan suara bergetar namun tetap terdengar sangat sopan dan tenang, mencoba meredam badai hinaan yang menghantam ulu hati dan harga dirinya di siang bolong ini. Membersihkan, tawa Dion meledak seketika, tawa yang sinis, nyaring, dan mengiris hati, diiringi kilat mata penuh kebencian yang merendahkan kodrat manusia. Kain lap bekas pel di kamar mandi rumahku bahkan jauh lebih bersih dan lebih wangi dari kemeja rongsokan yang menempel di badan kurapmu itu. Kau tahu berapa biaya perawatan salon untuk mobil ini setiap minggunya? Hah? Jutaan rupiah. Kau bernapas di radius 10 meter dariku saja sudah membuat udara di sekitarku tercemar. Kau sudah berutang nyawa kepadaku karena membuatku secara tidak sengaja menghirup bau busukmu siang ini. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Tuan. Saya sungguh tidak tahu, saya berjanji tidak akan mengulanginya. Lirih Bara lagi. Matanya tetap menatap ujung sepatunya yang berlubang, menahan segala kepahitan, tak berani menatap mata sang tiran berdasi itu. Namun,
Kepatuhan dan kesabaran Bara justru semakin membakar ego Dion yang haus akan dominasi. Pria sombong itu mendengus kasar bak banteng yang marah. Lalu dengan tangan kirinya ia meraih sebuah tumbler kopi artisan miliknya yang masih mengepulkan asap panas dari tempat cangkir di konsol tengah mobil. Kopi itu baru saja ia beli dari kafe eksklusif dengan harga yang setara dengan makan Bara selama 2 minggu. Permintaan maafmu tidak laku di duniaku. Gembel kotor. Uang recehan penuh kuman di kantongmu tidak akan pernah bisa menebus waktu sedetik pun yang terbuang karena mataku harus melihat wajah menjijikanmu ini. Teriak Dion dengan urat wajah menegang. Lalu tanpa peringatan apapun, dan tanpa ampun, ia menyiramkan seluruh sisa kopi bersuhu tinggi yang berwarna pekat itu tepat ke wajah Bara. Mandi sana, supaya bau bangkai di tubuhmu sedikit tertutupi oleh aroma kopiku yang harganya jauh lebih mahal dari total biaya hidupmu sebulan penuh. Cairan panas itu menghantam wajah Bara seperti tamparan api yang menyala. Rasa peris ketika menjalar dahsyat saat kopi bersuhu mendidih itu melepuh kulit wajahnya yang memang sudah sensitif akibat terbakar matahari jalanan, masuk menerobos pelupuk matanya hingga membuatnya memerah, pedih, dan nyaris buta sesaat. Tetesan kopi pekat dan kental mengalir membasahi rambutnya yang lepek, merembes turun ke leher dan ke mejanya, meninggalkan noda coklat yang lengket dan bau manis karamel yang ironisnya sangat kontras dengan kepahitan hidup yang sedang ia kecap. Bara menutup matanya rapat-rapat, rahangnya mengeras hingga giginya bergemeretak, menahan rintihan kesakitan yang tertahan di kerongkongannya. Hatinya menjerit, darah mudanya mendidih meminta keadilan, namun ia menahan diri dengan sekuat tenaga. Tangannya yang sempat mengepal kuat perlahan mengendur, memaksa dirinya menelan bulat-bulat penghinaan tak terperi itu. Ia tidak boleh memukul balik. Ia tahu aturan jalanan. Memukul orang kaya berarti masuk bui, dan masuk penjara berarti ia kehilangan satu-satunya kesempatan untuk terus berjalan mencari ayahnya yang hilang. Lihatlah dirimu sekarang, persis seperti kecoa menjijikan yang baru saja disiram air comberan. Cemooh Dion lagi, senyum puas yang sangat iblis menghiasi bibirnya yang tipis, merasa memenangkan pertarungan melawan orang yang tak berdaya. Sekarang menyingkir dari pandanganku sebelum aku menggilas tulang kaki kurusmu itu dengan roda mobilku hingga hancur berantakan. Terima kasih atas pelajarannya hari ini, Tuan, bisik Bara Parau, masih dengan kepala tertunduk basah, air kopi menetes dari ujung dagunya, mundur perlahan memberikan jalan seiring deru mesin di sekitarnya yang kembali hidup karena lampu lalu lintas telah berubah hijau. Dasar sampah masyarakat tak tahu diri, dengus Dion kasar, membuang muka dengan tatapan paling jijik seraya menginjak pedal gas mobilnya dalam-dalam. Ban besar SUV mewah itu berdecit nyaring memekakan telinga, memutar air genangan sisa hujan semalam di aspal berlubang, dan menyipratkan lumpur kotor hitam yang kembali menghantam celana panjang Bara yang sudah koyak di bagian lutut. Angin kencang dari laju kendaraan yang ugal-ugalan itu menyapu tubuh kurus Bara yang kini berdiri mematung di tengah jalan raya. Beberapa pengendara motor di sekitarnya hanya berbisik-bisik. Kasihan sekali pemuda itu, bisik seorang ibu dari atas motor matiknya. Salah sendiri ganggu mobil orang kaya, sudahlah jangan ikut campur, nanti kita yang kena sial, sahut suaminya di depan, mempercepat laju motor meninggalkan Bara. Tak ada satupun tangan yang terulur menolong. Klakson mobil panjang di belakangnya menyadarkan Bara dari kebekuannya. Dengan langkah gontai, tubuh bergetar hebat menahan sakit, dan pandangan yang masih kabur akibat sisa cairan kopi di korneanya, ia menepi ke trotoar beton yang berdebu tebal. Ia meletakkan gitarnya perlahan ke tanah, lalu bersandar lemas pada tiang lampu jalan yang catnya sudah mengelupas. Dengan tangan gemetar yang basah dan lengket, Bara merogoh saku celananya yang bolong di bagian dalam. Ia mengeluarkan sebuah dompet kulit imitasi yang sudah retak-retak, mengelupas, dan sama sekali tak berisi selembar uang kertas pun. Dari salah satu selipan terdalam yang paling aman, ia menarik keluar selembar foto usang. Foto itu sudah sangat lecek, warnanya pudar memutih termakan waktu, dan bagian pinggirnya robek bergerigi. Namun di sanalah terletak satu-satunya nyawa dan alasan Bara untuk tetap bernapas di tengah kejamnya dunia yang menginjak-injaknya. Dalam bingkai foto tua itu, tampak seorang pria parubaya dengan senyum paling hangat yang pernah ada, merangkul seorang anak laki-laki kecil yang tertawa lepas tanpa beban. Jemari Bara yang kapalan mengusap pelan wajah pria di foto itu, membersihkan setetes air kopi yang nyaris menodai senyum sang ayah. Ayah! Bisik Bara, suaranya pecah oleh isak tangis yang tertahan selama bertahun-tahun, berbaur dengan tetesan keringat dan kopi yang mengalir di dagunya. Bara masih di sini, Yah. Bara masih terus mencari ayah ke setiap sudut jalan. Bara janji,
Seberat apapun hinaan yang harus Bara telan hari ini, sekeras apapun orang menginjak kepala Bara, Bara tidak akan pernah menyerah sedikitpun. Ayah ada di mana? Bara rindu. Yah, Bara sangat rindu pelukan ayah. Air mata yang sedari tadi ditahannya akhirnya tumpah, mengalir deras membersihkan sisa noda kopi di pipi tembaganya. Di tengah bisingnya klakson kota dan kasarnya dunia yang baru saja menghancurkan harga dirinya berkeping-keping, Bara kembali menelan ludah kepahitan. Ia menyimpan kembali foto lecek itu ke tempatnya dengan penuh kehati-hatian, seolah memasukkan kembali serpihan jantungnya ke dalam dada. Ia mengusap wajah basahnya dengan kasar menggunakan kerah kemejanya yang kotor, memungut gitarnya kembali dengan cengkeraman erat, dan memaksakan kedua kakinya untuk berdiri tegak menantang matahari. Dunia hari ini boleh menganggapnya sebagai sampah jalanan yang tak berharga, tapi di dalam dadanya, berdegup kencang jantung seorang satria yang sedang menanti waktu untuk menemukan rajanya yang hilang. Malam turun membawa murka langit yang seolah tak tertahankan. Hujan badai mengguyur seisi kota metropolitan itu, seakan berniat menenggelamkan segala dosa, kesombongan, dan kemiskinan yang merayap lelah di atas aspalnya. Di sebuah gang sempit yang gelap, diapit oleh dinding-dinding beton berlumut dan beraroma pesing tajam, Bara meringkuk kedinginan. Ia berteduh di bawah selembar terpal plastik robek yang disangganya dengan sebatang bambu rapuh. Tubuh kurusnya bergetar hebat, giginya bergemeretak melawan hawa dingin yang menusuk tulang. Kemeja flanel kebesarannya basah kuyup, masih menyisakan jejak lengket dan bau manis karamel dari kopi panas yang disiramkan oleh pria iblis berdasi siang tadi. Namun, bukan dingin yang paling menyiksanya malam ini, melainkan rasa lapar yang meremas lambungnya tanpa ampun. Dingin sekali malam ini, Tuhan, gigil Bara parau, suaranya bergetar hebat seraya merapatkan lutut ke dadanya, memeluk erat gitar tuanya agar senarnya tidak semakin berkarat terkena tempias hujan. Semoga besok hujan cepat reda. Jika terus begini, senar gitarku bisa benar-benar putus dan hancur. Aku tidak bisa mengamen. Dan kalau aku tidak mengamen, aku tidak akan bisa makan besok pagi. Ia menunduk, mengusap rahangnya yang mulus tanpa jenggot namun kini dipenuhi noda lumpur dan sisa kopi. Tangannya yang kapalan merogoh saku, memastikan foto lecek ayahnya masih aman di dalam dompet plastik yang dibungkus kantong kresek. Bertahanlah sedikit lagi, Bara. Ayah pasti sedang menunggumu di suatu tempat. Bisiknya menyemangati diri sendiri, mencoba memanaskan hatinya yang membeku. Tiba-tiba, di atas deru badai yang memekakan telinga, terdengar lengkingan ban mobil yang berdecit dengan sangat brutal dan panjang. Suara itu begitu nyaring hingga menyayat gendang telinga, disusul sedetik kemudian oleh suara benturan benda tumpul yang sangat memuakkan, suara daging dan tulang yang menghantam keras kap mesin baja, lalu terpelanting membentur aspal yang basah. Suara apa itu? Sentak Bara, matanya seketika membelalak lebar, berusaha menembus tirai hujan yang lebat seperti jarum. Jantungnya berpacu liar. Ada yang tertabrak. Hei, siapa di sana? Teriaknya sekuat tenaga sambil melompat dari tempat bernaungnya. Namun, alih-alih suara teriakan minta tolong atau itikat baik dari sang penabrak, yang terdengar selanjutnya hanyalah deru mesin mobil SUV bertenaga tinggi yang dipacu maksimal. Lampu belakang mobil itu menyala merah sebentar, sebelum akhirnya menghilang di telan kabut malam yang pekat, melarikan diri dan meninggalkan kejahatannya. Hei, berhenti, pengecut. Jangan lari kau, keparat. Raung Bara murka, berlari ke arah jalan raya, sepatunya yang berlubang menendang genangan air kotor. Napasnya terengah-engah saat ia tiba di tepi jalan raya yang sepi dan gelap gulita, karena lampu jalan mati tersambar petir. Matanya memicing, mencari-cari di tengah genangan air selokan yang meluap. Dan di sanalah ia melihatnya. Seonggok tubuh manusia tertelungkup tak berdaya di bibir selokan yang airnya mulai berubah warna menjadi merah pekat. Astaga Tuhan! Tuan! Tuan, Anda bisa dengar saya? Jerit Bara panik luar biasa. Ia langsung menjatuhkan dirinya berlutut di atas aspal yang kasar. Tak peduli celananya robek dan lututnya berdarah. Ia meraih bahu pria itu. Pakaian yang dikenakan korban bukanlah pakaian sembarangan. Jas bespoke sutra yang kini robek parah dan berlumuran darah kental. Tolong, sakit sekali. Rintih pria parubaya itu dengan suara yang sangat lemah. Nyaris tak terdengar karena tenggelam oleh gemuruh guntur yang menyambar bertubi-tubi di atas kepala mereka. Darah segar terus mengalir dari pelipis dan perutnya, bercampur dengan air hujan lumpur. Bertahanlah, Pak. Tolong jangan tutup mata Anda.
Saya ada di sini, saya akan menolong Anda, teriak Bara histeris. Tangannya yang kasar langsung menopang kepala pria itu, merasakan cairan hangat dan lengket menempel di telapak tangannya. 1, 2, 3. Tarik. Seru Bara memberi aba-aba pada dirinya sendiri, mengerahkan seluruh sisa tenaga di otot-otot kurusnya untuk menyeret tubuh berat pria itu menjauh dari bibir selokan yang airnya semakin deras. Pria itu terbatuk hebat, memuntahkan cairan merah gelap dari sela bibirnya yang pucat pasi. Kesadarannya berada di ambang batas kematian, sementara jemarinya yang mengenakan cincin berlian, yang entah bagaimana luput dari perhatian penabraknya, mencengkeram erat kerah kemeja lusuh Bara dengan sisa tenaga yang mengejutkan. Dion, pengkhianat, dia menjebakku. Igau pria itu putus-putus, matanya setengah terpejam, napasnya tersengal-sengal mencari pasokan udara di tengah hujan deras. Jangan biarkan dia mengambil semuanya. Siapa Dion, Pak? Apa maksud Bapak? Tolong, simpan tenaga Anda. Jangan banyak bicara dulu. Napas Anda semakin berat dan darah Anda keluar terlalu banyak. Panik Bara tak karuan. Air matanya mulai menggenang, bersatu dengan guyuran hujan lebat. Tanpa berpikir panjang, Bara mencabut paksa kemeja flanel lusuhnya, mengabaikan hawa malam yang langsung menusuk dada telanjangnya bak ribuan pisau es. Ia menggulung kemeja itu dan menekannya kuat-kuat ke luka menganga di perut sang pria, untuk menghentikan pendarahan yang menggila. Tolong! Adakah orang di sana? Tolong kami! Ada orang sekarat di sini. Kumohon, siapa saja, tolong panggil ambulans. Jerit Bara menoleh ke kanan dan ke kiri dengan putus asa, urat lehernya menegang, namun jalanan itu tetap kosong melompong bagai kota mati yang tak berpenghuni. Tak ada satupun kendaraan yang melintas. Hanya kilat yang menyambar-nyambar menerangi keputusasaannya. Istriku, maafkan aku. Rintih pria itu lagi, suaranya kini semakin pelan, getarannya semakin melemah di bawah tangan Bara yang menekan lukanya. Anak kita hilang, di mana anakku, jagoanku? Mendengar kata-kata itu, dada Bara terasa seperti dihantam palu godam. Rasa perih yang amat sangat familiar menyayat hatinya. Anak Bapak? Siapa nama anak Bapak? Biar saya cari bantuan. Tapi Bapak harus hidup. Jangan menyerah sekarang, kumohon. Serak Bara, isak tangisnya pecah. Saya tahu rasanya kehilangan keluarga. Pak, saya juga kehilangan ayah saya 10 tahun yang lalu. Saya sendirian di jalanan ini. Makanya Bapak tidak boleh mati. Bapak harus hidup demi anak Bapak. Dia pasti sedang di luar sana, kedinginan, menanti Bapak pulang memeluknya. Pria itu tak lagi merespons dengan kata-kata, hanya erangan tertahan yang menyayat hati. Napasnya mulai berbunyi seperti peluit yang tersumbat air. Bara menyadari lumpur dan darah mulai menyumbat hidung dan mulut pria malang itu. Biar saya bersihkan luka di wajah Bapak. Napas Bapak terhalang lumpur dan darah. Bertahanlah, kuatkan diri Anda, ucap Bara gemetar. Dengan kelembutan yang sangat kontras dengan tangan kasarnya, Bara mengusap genangan lumpur merah pekat yang menutupi separuh wajah pria paruh baya itu. Sekali usapan, darah memudar. 2 kali usapan, lekuk wajah itu mulai terlihat jelas. Dan tepat pada detik itu, langit seakan ikut menahan napas. Sebuah kilat raksasa menyambar luar biasa terang, membelah angkasa kelam dan menyinari wajah sang pria yang kini bersih dari lumpur secara benderang. Waktu bagi Bara seolah berhenti berdetak. Deru hujan tiba-tiba terasa hening di telinganya. Jantungnya merosot jatuh hingga ke dasar perut, dan udara di sekitarnya seolah tersedot habis ke ruang hampa. Mata Bara melotot tak percaya, rahangnya jatuh, dan seluruh darah di tubuhnya terasa membeku. Struktur hidung itu, garis senyum yang meski kini pucat memar namun sangat ia kenal, dan rahang tegas yang menurun sempurna kepadanya. Itu adalah wajah yang sama persis dengan yang ada di foto lecek dalam dompetnya. Wajah pria yang setiap malam ia doakan di pinggir jalanan berdebu. Tidak, ini tidak mungkin. Bisik Bara, bibirnya bergetar hebat tak terkendali. Matanya terbeliak memancarkan syok yang meremukkan kewarasannya. Ayah. Ayah. Pria itu mencoba membuka matanya sedikit, menatap wajah Bara yang basah oleh air mata dan hujan, sebelum akhirnya matanya tergulung ke atas dan tubuhnya lemas tak berdaya,
kehilangan kesadaran sepenuhnya di pangkuan pemuda yang menangis meraung-raung merobek keheningan malam badai itu. "Ida, ayah, bangun. Ini Bara. Yah, Bara ada di sini. Kumohon, jangan tinggalkan Bara lagi." Hujan badai malam itu seakan menjelma menjadi puluhan ribu cambuk es yang menghantam punggung rapuh Bara tanpa ampun. Di bawah langit malam yang pekat layaknya tinta tumpah dan kilatan petir yang menyambar beringas membelah cakrawala, pemuda jalanan itu memaksakan kakinya melangkah tertatih-tatih menembus badai. Di punggungnya yang kurus dan bergetar hebat karena hipotermia, terbaring tubuh tegap sang ayah yang sama sekali tak berdaya. Darah kental yang terus menyembur dari luka robek menganga di pelipis pria itu menetes deras, bercampur dengan air hujan yang kotor, lalu mengalir turun membasahi leher hingga merembes menutupi dada telanjang Bara dengan warna merah pekat. Beban pria parubaya itu terasa bagai bongkahan batu karang raksasa yang siap mematahkan tulang belakangnya detik itu juga, namun Bara menolak untuk tumbang. Matanya yang merah menyala, perih akibat kombinasi air mata keputusasaan dan sisa cipratan kopi panas dari sang iblis berdasi siang tadi, menatap nyalang ke depan. Pandangannya menembus rapatnya tirai hujan menuju pendaran cahaya neon biru memukau dari sebuah gedung pencakar langit megah di ujung jalan, Rumah Sakit Internasional Medika. Setiap inci langkah terseret yang diambil Bara meninggalkan jejak darah kental dan lumpur selokan di atas trotoar beton yang kasar. Sepatunya yang solnya sudah lepas dan berlubang lebar bergesekan menyakitkan dengan aspal jalan raya, mengoyak habis kulit telapak kakinya yang sudah melepuh dan lecet berdarah. Namun, rasa sakit fisik yang merobek saraf-saraf kakinya itu sama sekali tidak sebanding dengan hancurnya hati dan kewarasan Bara. Pria yang selalu ia rindukan di setiap doa malamnya selama 10 tahun penderitaan ini, kini kembali kepadanya dalam kondisi berada di ambang sakaratul maut. Napas ayahnya di tengkuk Bara terdengar semakin dangkal dan putus-putus. Sebuah ritme mengerikan dari detak jantung yang perlahan menyerah pada kematian. Bara mengeratkan cengkeraman tangannya yang kapalan parah di paha ayahnya, menggigit bibir bawahnya sendiri hingga robek dan berdarah hanya untuk mengalihkan rasa sakit dari otot betisnya yang nyaris kram total. 3 kilometer jarak yang ditempuh terasa seperti perjalanan merangkak melintasi kerak neraka jahanam, namun ia terus merapalkan doa-doa putus asa ke angkasa, memohon dengan histeris agar semesta tidak merampas kembali nyawa ayahnya di malam pertemuan mereka. Cahaya benderang yang menyilaukan dari lobi rumah sakit megah itu, akhirnya menyambut tubuh mereka yang nyaris rubuh. Pintu kaca otomatis raksasa terbuka lebar, langsung menghembuskan pusaran udara pendingin ruangan yang membeku dan wangi antiseptik impor yang sangat mahal. Sebuah kontras ekstrim yang justru terasa menyakitkan dengan aroma darah anyir, keringat asam yang tengik, dan bau lumpur comberan busuk yang melekat erat pada tubuh Bara. Dengan langkah gontai tak keruan dan pandangan yang mulai berkunang-kunang di ujung batas kesadaran, Bara menerobos masuk ke dalam zona VVIP tersebut. Air kotor kehitaman dan tetesan darah kental seketika menodai lantai marmer Italia yang putih bersih dan berkilau bak kaca, menciptakan jejak langkah najis di tengah kemewahan mutlak fasilitas kesehatan para konglomerat itu. Beberapa pengunjung elit dan keluarga pasien yang sedang duduk bersantai di sofa kulit asli buatan Eropa langsung menoleh dengan tatapan mata dipenuhi kengerian dan rasa jijik yang luar biasa. Para wanita kaya raya yang memakai perhiasan berlian buru-buru menutup rapat hidung mereka dengan sapu tangan sutra, membuang muka seolah Bara dan tubuh sekarat ayahnya adalah tumpukan sampah basah berbelatung yang membawa wabah pes mematikan. Di balik meja resepsionis berbahan pualam murni, seorang staf administrasi pria berkemeja sutra licin dengan name tag emas murni menatap tajam, urat lehernya menegang, dan wajahnya memerah pada melihat kekacauan menjijikan yang berani diarak oleh seorang gembel ke dalam wilayah kekuasaan sucinya. Tanpa mempedulikan puluhan pasang mata yang mengulitinya hidup-hidup, Bara merebahkan tubuh ayahnya dengan kelembutan luar biasa ke atas berangkar dorong terdekat yang kosong. Setelah itu, kedua lutut Bara seketika kehilangan tenaganya. Tubuhnya ambruk bersimpuh di samping roda berangkar, napasnya memburu rakus sebagai hewan buruan yang paru-parunya hancur. "Tolong, saya mohon tolong ayah saya, Pak." Detak jantungnya sangat lemah. Dia tidak bisa bernapas, dia korban tabrak lari. Mohon Bara dengan suara serak, parau, dan bergetar hebat, menatap sang staf dari bawah lantai marmer dengan mata memohon. Alih-alih menekan tombol kode darurat medis, staf pria arogan itu justru melangkah keluar dengan rahang mengeras. Ia mengangkat sebelah kakinya, menendang pelan namun merendahkan pada roda berangkar tersebut agar menjauh, memastikan setelan mahalnya tidak tertular kuman jalanan. "Bawa bangkai ini keluar dari lobi saya sekarang juga. Kau buta huruf." Ini rumah sakit internasional kelas VVIP,
Bukan panti sosial gratisan buat gembel jalanan menjijikan sepertimu. Bentaknya menggelegar, nada suaranya mengiris harga diri. Mana kartu asuransi platinummu? Mana uang muka deposit 50 jutamu? Hah? Lantai marmer miliaran rupiah kami ini terlalu suci dan mahal untuk dikotori oleh najis darah orang buangan sepertimu. Hati Bara hancur lebur berkeping-keping. Sisa-sisa harga dirinya yang siang tadi sudah diinjak-injak hingga rata dengan tanah oleh Dion sang pria pemilik mobil mewah, kini kembali dikuliti dan dihaluskan menjadi debu jalanan. Namun demi satu embusan napas ayahnya, Bara rela mengubur seluruh harga dirinya di dasar bumi. Ia menjatuhkan keningnya hingga membentur lantai marmer yang sedingin es itu, bersujud merendahkan dirinya setara dengan debu di ujung sepatu pantofel mengkilap milik sang staf. Air mata keputusasaan yang panas membasahi lantai marmer, bercampur dengan darah dari bibirnya. Saya mohon atas nama Tuhan, Pak, saya rela menjadi budak di tempat ini. Saya berjanji akan mengepel seluruh lantai gedung ini tanpa dibayar. Saya akan menyikat seluruh toilet kalian seumur hidup saya. Lakukan apa saja pada saya, tapi tolong selamatkan nyawa ayah saya malam ini, kumohon. Tangis Bara tersedu-sedu, meraung dengan kepedihan yang sanggup meremukkan hati siapapun yang masih memiliki nurani. Namun hati staf itu rupanya terbuat dari batu hitam. Ia mendengus sinis. Senyum iblis merendahkan menghiasi bibirnya. Air mata gembelmu yang murahan itu tidak laku untuk disetorkan membayar tagihan tabung oksigen. Dengusnya angkuh. Ia mengangkat sebelah tangannya, memanggil dengan isyarat dua jari. Security! Seret dua bongkah sampah ini kembali ke jalanan hujan di luar sana sekarang. Biarkan mereka mati membusuk di selokan habitat asli mereka. Tepat pada detik ketika dua tangan kekar berbulu milik petugas keamanan hendak mencengkeram kerah Bara secara kasar untuk menyeretnya bagai anjing liar, sebuah suara lantang yang tegas memecah ketegangan memuakan di ruangan itu. Berhenti! Jangan ada yang berani menyentuhnya. Seorang perawat muda tiba-tiba berlari kecil dari lorong terang benderang instalasi gawat darurat. Seragam putih bersihnya berkibar anggun di setiap langkahnya. Laras, sang perawat dengan wajah teduh dan sepasang mata bulat yang memancarkan pendar empati kemanusiaan yang murni, langsung mendorong keras dada kedua petugas keamanan itu hingga mundur. Laras sama sekali tak peduli pada noda lumpur kotor dan noda darah amis yang seketika menempel merusak seragam putihnya saat ia membungkukkan badannya dengan cekatan, memeriksa denyut nadi di leher sang pasien yang terkapar pucat pasi. Matanya membelalak ngeri penuh kewaspadaan profesional saat menyadari pasien tersebut mengalami syok hipovolemik parah dan berada di tepi jurang kematian. Cepat siapkan ruang operasi darurat nomor 1 sekarang juga. Pasien kehilangan detak jantung. Teriak Laras lantang ke arah tim medis di dalam IGD. Suaranya menggema memerintah. Laras, kau sudah gila dan bosan kerja di sini. Bentak staf administrasi arogan itu dengan mata melotot marah. Sop rumah sakit melarang keras penanganan medis tanpa gesekan kartu deposit awal. Kau mau surat pemecatan tidak hormat keluar malam ini juga karena mengurusi nyawa gembel bau ini. Laras seketika berdiri tegak. Dadanya naik turun menahan ledakan amarah atas musnahnya kemanusiaan di tempat yang seharusnya menjadi rumah bagi keselamatan nyawa manusia. Ia menatap ke bawah, melihat Bara yang masih bersujud dengan bahu bergetar hebat. Di bawah terangnya lampu kristal lobi, Laras melihat luka melepuh sisa siraman kopi panas di wajah pemuda kurus itu, melihat darah di telapak kakinya, dan yang paling menggetarkan nuraninya, ia merasakan ketulusan cinta tanpa batas dari tangis seorang pemuda jalanan Malang yang tengah mempertaruhkan segalanya demi sang ayah. Pertahanan profesionalisme Laras runtuh, digantikan oleh dorongan nurani malaikat yang tak bisa dibendung lagi. Tangannya merogoh saku seragamnya dengan gerakan mantap, mengeluarkan sebuah kartu debit berwarna perak elegan, lalu melemparkannya dengan keras ke atas meja pualam resepsionis, hingga menimbulkan bunyi dentingan tajam yang menggema di seluruh penjuru lobi. Gesek kartu itu sekarang juga. Perintah Laras dengan nada dingin, tajam, dan penuh tantangan, mempertaruhkan seluruh masa depan yang telah ia rintis. Di dalam kartu itu ada 70 juta rupiah. Seluruh uang tabungan pernikahanku hasil keringatku selama 5 tahun. Uang itu lebih dari cukup untuk menutupi biaya deposit ruang ICU dan operasinya. Dan jika kau berani menolak dan mengusir pasien sekarat ini lagi, aku sendiri yang akan memastikan Kementerian Kesehatan mencabut izin rumah sakit arogan ini besok pagi. Staf administrasi itu terbungkam, mulutnya terkunci rapat, dan wajahnya pucat pasi melihat keberanian dan ketegasan mutlak dari sang perawat. Sementara itu,
Brankar yang membawa tubuh ayahnya langsung didorong melesat cepat melewati pintu ganda IGD oleh perawat lain yang patuh pada Laras. Bara perlahan mendongakkan kepalanya dari lantai marmer basah itu, menatap sosok Laras dengan pandangan kabur oleh air mata. Di bawah sorot lampu megah lobi, pemuda jalanan itu terus menangis dalam diam yang menyesakkan, mengatupkan kedua tangannya erat-erat di depan dada yang telanjang dengan getaran hebat, memberikan penghormatan suci paling dalam dari relung jiwanya kepada sang malaikat tak bersayap yang baru saja menebus nyawa ayahnya dengan mengorbankan masa depannya sendiri. Waktu seakan membeku menjadi bongkahan es keputusasaan di lorong ruang operasi yang sunyi mencekam itu. Selama 7 jam penuh yang terasa bagai 7 abad penyiksaan tanpa henti di kerak neraka terdalam, Bara duduk meringkuk di atas lantai ubin yang sedingin pelat baja. Kemeja flanel lusuhnya yang masih lembab oleh sisa air hujan dan keringat telah mengering, meninggalkan bercak kaku berwarna merah kecoklatan yang berbau anyir memuakkan dari darah ayahnya. Pemuda itu menundukkan wajahnya dalam-dalam di antara kedua lutut, menyembunyikan paras tampan dan mudanya yang sangat bersih tanpa sehelai jenggot pun, yang kini tampak begitu kuyu, pucat pasi, dan membiru seolah seluruh energi kehidupannya telah disedot habis oleh ketakutan. Tangannya yang kapalan dan terluka parah mencengkeram erat dompet plastik leceknya di depan dada, merapalkan doa-doa tak bersuara kepada Sang Pencipta dengan air mata yang sudah mengering, menanti takdir yang sedang dipertaruhkan di balik pintu berdaun ganda tersebut. Ketika lampu peringatan berwarna merah di atas pintu berukir tulisan, "On Air", itu akhirnya berkedip lalu pada bersamaan dengan dentang jarum jam yang menunjuk angka 4 pagi, pintu berayun terbuka. Laras melangkah keluar. Seragam putihnya tak lagi bersih. Rambutnya sedikit berantakan, dan wajahnya melukiskan kelelahan luar biasa setelah bertarung melawan maut. Namun, sepasang mata bulat perawat berhati malaikat itu memancarkan kelegaan yang suci dan murni. Melihat anggukan kecil dan senyum tipis dari Laras, dada Bara seketika seolah meledak oleh luapan kelegaan yang teramat dahsyat. Beban seberat pegunungan yang menindih bahunya hancur berkeping-keping. Ia tersungkur sujud ke lantai, mencium ubin sedingin es itu seraya mengucap syukur dengan isak tangis yang tertahan, tak memedulikan pandangan aneh dari staf medis lainnya. Matahari pagi akhirnya menyusup malu-malu dari selatirai usang berwarna hijau pudar, menerangi bangsal kelas 3 yang pengap dan sesak. Berkat campur tangan mutlak Laras yang mempertaruhkan seluruh tabungan pernikahannya, sang ayah berhasil selamat dari masa kritis dan dipindahkan ke ruangan perawatan intensif tahap kedua ini. Ini adalah sudut paling marginal di rumah sakit elit tersebut. Sebuah ruangan besar berisi 8 ranjang pasien yang beraroma campuran karbol murah, pesing obat-obatan, dan peluh keputusasaan dari pasien-pasien kelas bawah. Sangat kontras dengan lobi VVIP yang berlapis marmer miliaran rupiah di lantai bawah. Bara duduk tegak bagai sebuah monumen batu yang tak beringsut sedikit pun di atas kursi plastik reot di samping ranjang besi yang catnya sudah mengelupas. Tangannya yang bergetar menahan lapar menggenggam sebuah mangkuk plastik berisi bubur kacang hijau encer. Bubur itu baru saja ia beli dari pedagang gerobak di luar pagar rumah sakit, dibayar menggunakan sisa uang koin terakhir bernilai ribuan perak yang ia kais satu persatu dari dasar saku celananya yang robek. Ia mengabaikan perutnya sendiri yang merintih perih menyayat lambung karena belum diisi makanan sama sekali sejak kemarin siang. Seluruh sisa nyawanya hanya tertuju pada dada pria parubaya di hadapannya yang kini naik turun secara teratur di balik selimut rumah sakit, menandakan nyala kehidupan yang masih bertahan menantang maut. Jemari pucat sang ayah yang terpasang selang infus tiba-tiba berkedut pelan, disusul oleh erangan parau yang terdengar bagai simfoni termanis dari surga di telinga Bara. Kelopak mata yang menua namun menyimpan sisa-sisa kewibawaan itu akhirnya bergetar, terbuka sedikit demi sedikit, menyesuaikan diri dengan cahaya lampu neon yang menyilaukan di langit-langit bangsal. Jantung Bara seketika berdegup miliaran kali lebih cepat. Darahnya berdesir hebat menciptakan ombak kegembiraan yang tak terbendung hingga membuatnya merinding. Ia segera mencondongkan tubuh kurusnya ke depan, menahan napas. Matanya berkaca-kaca menahan ledakan tangis rindu yang sudah membengkak di tenggorokannya. Untuk pertama kalinya dalam 11 tahun yang diwarnai penderitaan, kelaparan, dan hinaan brutal di kerasnya jalanan kota, ia akhirnya bisa kembali menatap langsung ke dalam sepasang bola mata coklat terang yang selalu hadir merangkulnya dalam setiap mimpi buruknya. Ayah sudah sadar, ya? Bisik Bara dengan suara yang sangat serak, parau, dan bergetar hebat. Tangannya yang kasar dengan kuku-kuku hitam akibat kotoran jalanan merengkuh pelan punggung tangan ayahnya dengan kelembutan yang sangat rapuh, seakan sedang memegang pahatan kristal paling tipis di alam semesta. Air matanya menetes jatuh membasahi sprei tipis rumah sakit. Namun, apa yang terjadi pada detik berikutnya
adalah sebuah hantaman godam tak kasat mata yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan bara dalam sekali tebas. Pria parubaya itu menarik tangannya dengan sentakan kaget. Napasnya memburu. Ia menatap wajah tampan bara dengan dahi berkerut tajam penuh kebingungan, ketakutan, dan kehampaan yang luar biasa. Tatapan itu sama sekali bukanlah tatapan hangat seorang ayah yang baru saja menemukan harta karun terbesarnya yang hilang. Itu adalah tatapan kosong, dingin, dan penuh curiga terhadap seorang gembel asing yang tak pernah ia kenal seumur hidupnya. "Kau? Siapa kau? Mengapa pemuda jalanan sepertimu memegang tanganku dan memanggilku seperti itu? Di mana aku? Kepalaku. Tuhan, siapa namaku? Mengapa aku tidak bisa mengingat apapun?" Rintih pria itu sembari memegangi kepalanya yang dibalut perban tebal dengan kedua tangannya yang gemetar. Matanya memancarkan kepanikan liar dan kebingungan total yang mengoyak-ngoyak jiwa siapapun yang melihatnya. Bara membeku di tempatnya bak patung es. Perkataan sang ayah barusan terasa persis seperti puluhan bilah pisau berkarat yang ditusukkan serentak ke dalam jantungnya, lalu diputar dengan sangat kejam hingga rongga dadanya hancur. Napasnya tercekat menyakitkan di pangkal kerongkongan. Udara di sekitarnya seolah tersedot habis. Dunia yang baru saja menemukan secercah cahaya harapan, kini kembali runtuh menimpa bahunya dalam sepersekian detik. Laras yang kebetulan baru saja masuk ke bangsal untuk mengecek jadwal infus, segera berlari menenangkan sang pasien. Sambil menyuntikkan obat penenang dosis ringan, Laras menoleh ke arah bara dengan pandangan hancur, menggelengkan kepalanya pelan. Laras tak perlu menjelaskan dengan kata-kata. Melalui catatan rekam medis yang ia pegang, jelas terlihat bahwa trauma benturan dahsyat di kepala dan pendarahan hebat semalam telah merusak jaringan otak bagian memori sang pasien, memicu amnesia parsial trauma yang merenggut seluruh ingatan masa lalunya tanpa sisa, menghapus memori tentang istrinya, kekayaannya, dan tentu saja putra tunggalnya. Kenyataan medis itu meruntuhkan pertahanan terakhir bara. Kakinya melemas ketika, nyaris membuatnya tersungkur menabrak tiang infus, namun ia menggigit lidahnya sendiri untuk menahan diri agar tidak tumbang. Ia harus kuat. Ia memaksakan sebuah senyum tabah yang paling menyakitkan yang pernah terlukis di wajah seorang anak manusia, menelan bulat-bulat bongkahan batu keputusasaan kembali ke dalam dadanya yang berdarah. "Tidak apa-apa, Tuan. Maafkan kelancangan dan ketidaksopanan saya tadi. Saya hanyalah seorang pemuda jalanan pengamen yang kebetulan menemukan Tuan tergeletak tak sadarkan diri di selokan semalam. Nama saya Bara," ucap Bara perlahan, menekan suaranya agar tidak pecah menjadi isakan tangis. Ia melangkah kembali mendekati tepi ranjang dengan ketegaran setara gunung karang, menyembunyikan genangan air matanya rapat-rapat. Ia mengambil kembali mangkuk plastiknya, menyendok bubur kacang hijau yang mulai mendingin itu, meniupnya dengan penuh kasih sayang, lalu mendekatkannya perlahan ke bibir pucat sang ayah. "Tuan pasti sangat lemas dan lapar. Tolong makanlah sedikit makanan murah ini. Hanya ini yang mampu saya beli. Makanlah agar fisik Tuan segera pulih, dan perlahan Tuan bisa mengingat semuanya." Pria itu terdiam sejenak, menatap lekat-lekat wajah pemuda lusuh tanpa jenggot yang memar di hadapannya. Meski akal sehatnya sama sekali tak mengenali pemuda gembel beraroma jalanan itu, dan meski sel-sel otaknya menolak mengingat kepingan masa lalu, namun jauh di dasar relung batin dan aliran darahnya, ada sebuah ikatan batin tak kasat mata yang menjerit memanggilnya. Hati nuraninya membisikkan rasa aman yang tak terlukiskan, sebuah kehangatan perlindungan absolut yang membuatnya tanpa sadar membuka mulut dan menerima suapan demi suapan dari tangan kasar yang kotor itu, tanpa sedikit pun rasa curiga maupun jijik. Sambil mengunyah makanan kelas bawah itu dalam diam, setetes air mata hangat tiba-tiba mengalir begitu saja menetes dari sudut mata keriput sang ayah tanpa ia mengerti apa alasannya, sementara Bara terus menyuapinya dengan senyum sehangat mentari pagi, menyembunyikan lautan darah dari hatinya yang baru saja dipaksa menjadi orang asing bagi nyawanya sendiri. Sinar matahari pagi menembus kaca anti peluru dari penthouse mewah yang terletak di lantai 50, menyepuh seisi ruangan raksasa itu dengan kilau keemasan yang arogan dan menyilaukan. Di atas hamparan karpet bulu cerplay asli seharga ratusan juta rupiah yang diimpor khusus secara ilegal dari Rusia, Dion melangkah pelan tanpa alas kaki. Bibir tipisnya melengkung ke atas, membentuk sebuah senyum kepuasan yang mengembang lebar di wajah tampannya yang selalu dirawat di klinik estetika termahal. Ia mengenakan jubah mandi sutra merah marun buatan tangan dari Milan yang menyentuh lantai, sementara tangan kanannya dengan elegan memutar-mutar sebuah gelas kristal bacarat berisi wine merah paling langka yang selalu ia jadikan pengganti air putih setiap pagi. Dari ketinggian dewa ini,
Ia menatap lanskap kota metropolitan yang sibuk dan berpolusi di bawah sana, seperti menatap hamparan koloni semut pekerja yang tak berharga. Hatinya bersorak-sorai, mabuk kepayang oleh euforia kemenangan absolut yang telah lama ia susun dengan kelicikan tingkat tinggi. Kematian ayah tirinya akibat tabrak lari di jalanan yang kotor, basah, dan terhina tadi malam adalah mahakarya terbesarnya. Sebuah tiket emas satu arah menuju singgasana kekuasaan atas kerajaan bisnis raksasa yang selama ini hanya bisa ia nikmati remah-remahnya dari kursi bayangan sebagai anak tiri yang tak pernah diakui kemampuannya. Udara di dalam penthouse itu diatur pada suhu sejuk yang sangat sempurna, disempurnakan oleh hembusan wewangian dari diffuser aroma oud eksklusif yang harganya lebih dari cukup untuk memberi makan ribuan anak panti asuhan selama setahun penuh. Dion menyesap anggur merahnya dengan mata terpejam, membiarkan cairan mahal itu membasahi tenggorokannya, membawa sensasi kehangatan kekuasaan yang absolut. Ia membayangkan dengan penuh kenikmatan bagaimana besok pagi ia akan memecat seluruh dewan direksi tua bangka yang selama ini berani meremehkannya, lalu mengganti logo perusahaan peninggalan sang ayah tiri dengan inisial namanya sendiri yang dicetak menggunakan lapisan emas murni. Ia menganggap dirinya hari ini adalah Tuhan yang baru, tak tersentuh oleh hukum pidana manusia maupun ancaman kutukan karma apapun. Namun, simfoni kemenangan palsu di kepalanya itu hancur berantakan menjadi kepingan debu ketika pintu kayu mahoni ganda ruang kerjanya tiba-tiba didobrak terbuka dengan sangat paksa dari luar. Seorang pria bertubuh gempal yang mengenakan setelan jas hitam basah kuyup, kotor oleh cipratan lumpur tebal dan berbau keringat panik, menerobos masuk dengan langkah serampangan. Pria itu adalah kepala algojo bayarannya, pembunuh berdarah dingin yang semalam ditugaskan secara khusus untuk menabrak dan memastikan tubuh sang CEO membusuk di dasar selokan hingga diangkut oleh truk sampah kota. Sepatu bot si algojo yang menjijikan itu meneteskan air hujan kotor, meninggalkan jejak tapak najis di atas karpet cerplay putih yang sangat suci bagi Dion, membuat urat-urat biru di leher dan pelipis sang majikan seketika menonjol keluar menahan ledakan amarah. Satu tetes lumpur dari sepatumu menodai karpetku. Aku pastikan satu jari tanganmu putus dan kuberikan pada anjing peliharaanku hari ini juga, babi tanah. Desis Dion tajam bagai ular kobra yang ekornya baru saja terinjak. Ia membanting gelas kristal mahalnya ke atas meja pualam hingga pecah berkeping-keping. Tak peduli anggur merah mahal itu tumpah mengotori dokumen-dokumen penting. Dengan kilatan mata membunuh yang sanggup membekukan darah, Dion melangkah cepat mencengkeram kerah kemeja algojonya yang bau tengik itu. Si algojo menelan ludah dengan susah payah. Wajahnya yang garang berubah pucat pasi tak menyisakan setetes darah pun saat ia tergagap menahan lututnya yang gemetar hebat. Dengan suara parau yang ketakutan, algojo itu menunduk dan melaporkan bencana besar yang baru saja ia temukan. Ia berbisik ngeri bahwa tubuh sang majikan tua telah lenyap tak berbekas dari bibir selokan tempat mereka membuangnya semalam. Tidak ada laporan penemuan mayat di kepolisian, dan selokan itu hanya menyisakan genangan darah yang telah tersapu bersih oleh badai. Mendengar laporan itu, wajah Dion yang semula dihiasi senyum elegan seketika berubah menjadi topeng iblis yang mengerikan. Rahangnya mengeras sedemikian rupa hingga terdengar bunyi gemertak tulang giginya sendiri, dan napasnya berubah menjadi dengusan banteng yang ditusuk tombak. Dengan gerakan kilat, ia menampar wajah algojonya menggunakan punggung tangannya yang dihiasi cincin berlian raksasa, merobek sudut bibir pria gempal itu hingga mengalirkan darah segar yang menetes ke lantai. Dion mengamuk. Berteriak histeris mempertanyakan bagaimana mungkin sekumpulan pembunuh bayaran elit berharga miliaran rupiah bisa membiarkan seorang pria tua renta yang ususnya nyaris terburai merangkak lari dari kematian. Ia memaki seluruh anak buahnya sebagai kumpulan sampah tak berguna yang kapasitas otaknya jauh lebih dungu daripada gembel jalanan kurap yang ia siram kopi di lampu merah kemarin siang. Sambil memegangi sebelah wajahnya yang robek berdarah dan meringis kesakitan, algojo itu buru-buru menyambung laporannya dengan nada panik, memohon ampunan seraya mencium ujung sepatu Dion. Ia menjelaskan dengan napas tersengal bahwa sang bos besar sama sekali tidak merangkak pergi. Pria tua itu diselamatkan. Anak buahnya telah melacak jejak ceceran darah segar yang tertinggal di aspal sepanjang 3 km jauhnya, berujung pada penyogokan seorang staf administrasi serakah di lobi VVIP Rumah Sakit Internasional Medika. Dari mulut staf korup itulah, terungkap sebuah fakta yang membuat darah Dion mendidih. Seorang pemuda jalanan kurus, berwajah belia tanpa sehelai jenggot pun, mengenakan kemeja lusuh bau kopi, yang deskripsinya sangat identik dengan pengamen yang baru saja Dion hina habis-habisan, telah menggendong sang ayah tiri ke ruang operasi, dan berkat campur tangan seorang perawat gila, nyawa pria tua itu berhasil ditarik paksa dari pelukan maut. Dada Dion bergemuruh dahsyat.
Jantungnya memompa darah beracun ke seluruh sel tubuhnya bagai gunung berapi yang siap memuntahkan lahar kemurkaan ke pusat kota. Otaknya berputar sangat cepat, merangkai setiap kepingan fakta menjijikan yang baru saja menghantam gendang telinganya. Jadi, gembel kurus tanpa masa depan yang ia ludahi dan siram air mendidih kemarin itu, bukan saja masih hidup membusuk mengotori aspal, tapi kini berani-beraninya mencampuri urusan kematian seorang dewa? Tawa sinis meluncur perlahan dari sela-sela bibir tipis Dion, tawa yang sangat pelan, dingin, namun mematikan hingga membuat suhu ruangan raksasa itu seolah turun puluhan derajat ke titik beku. Ia menarik selembar sapu tangan sutra dari sakunya, menyeka punggung tangannya yang baru saja menampar si Algojo dengan gerakan lambat, lalu membuang kain mahal bernoda darah itu tepat ke wajah anak buahnya seolah baru saja menyentuh kotoran babi. Dengan ketenangan seorang psikopat sempurna yang telah menyusun ulang strategi pembunuhannya, Dion melangkah anggun menuju ruang ganti pakaian mewahnya. Ia memerintahkan Algojonya tanpa menoleh, menyuruh pria gempal itu untuk segera membersihkan darah dari wajahnya dan mengumpulkan 20 penjaga pribadi bersenjata lengkap berpakaian rapi detik itu juga. Dion memutuskan ia harus turun langsung ke arena kotor tersebut. Namun, ia tidak akan datang menyerbu sebagai seorang mafia pembunuh. Ia akan melangkah ke rumah sakit itu memainkan lakon teater terbaiknya sebagai anak tiri yang sangat berbakti, yang akan menangis meraung-raung meratapi musibah kecelakaan ayahanda tercintanya di depan para dokter. Dion akan menggunakan otoritas absolut keluarganya untuk memindahkan sang CEO secara paksa ke ruang isolasi pribadi, dan di bawah pengawasannya sendiri. Ia akan memastikan malaikat maut benar-benar menyelesaikan tugasnya melalui satu suntikan udara mematikan di bangsal. Sekaligus merencanakan kehancuran paling brutal bagi nyawa gembel tak berjenggot yang berani merusak skenario emasnya. 1 jam kemudian, Dion melangkah keluar dari lobi apartemen mewahnya dengan mengenakan setelan jas hitam legam dan kacamata hitam desainer, menutupi niat busuk di matanya dengan sangat rapi. Iring-iringan 4 mobil SUV anti-peluru pekat membelah jalanan kota bagai barisan pembawa keranda maut, melaju dengan kecepatan tinggi merobek keheningan pagi menuju Rumah Sakit Internasional Medika. Sementara itu, di bangsal kelas 3 yang pengap dan berbau karbol murah, Bara yang matanya membengkak merah karena kurang tidur masih duduk dengan setia di atas kursi plastiknya. Tangan kasarnya tak henti menggenggam erat jemari ayahnya yang hilang ingatan, sama sekali tidak menyadari bahwa badai iblis berdasi sedang melaju kencang ke arahnya, membawa malapetaka dan penghinaan yang jauh lebih kejam daripada sekadar siraman kopi panas. Jejak darah itu akhirnya telah tercium, dan sang predator paling mematikan kini datang menjemput sisa nyawa mereka. Suasana hening di koridor bangsal kelas 3 yang pengap itu seketika pecah oleh derap langkah sepatu pantofel yang menghentak keras dan berwibawa, beradu dengan ubin tua yang retak. Suara itu bukan berasal dari langkah kaki perawat yang sibuk, melainkan barisan 10 orang pria bertubuh raksasa dengan setelan jas hitam legam dan kacamata hitam yang tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya yang kumuh. Di tengah barisan Algojo itu, melangkah Dion dengan keangkuhan seorang kaisar lalim. Ia menempelkan sapu tangan sutra beraroma lavender ke hidungnya, seolah udara di bangsal itu mengandung racun mematikan yang bisa merusak paru-paru mahalnya. Mata tajamnya menyapu ruangan dengan rasa jijik yang tak ditutup-tutupi, menatap ranjang-ranjang pasien kelas bawah seolah mereka adalah tumpukan rongsokan yang seharusnya dibakar. Bara, yang sedang menyeka kening ayahnya dengan waslap basah, tersentak kaget. Ia berdiri dengan waspada. Namun jantungnya mencelos saat melihat sosok pria yang turun dari SUV mewah kemarin siang kini berdiri tepat di depan pintu bangsal. Dion melepaskan kacamatanya, dan seringai iblis seketika tersungging di bibirnya saat melihat Bara, gembel yang ia siram kopi, kini berada di samping mangsanya. Oh, lihatlah pemandangan menjijikan ini. Suara Dion menggelegar, bergema di antara langit-langit bangsal yang berjamur. Si tikus selokan rupanya sedang mencoba bermain menjadi pahlawan di tengah tumpukan sampah. Anda, tuan yang kemarin di lampu merah? Bisik Bara dengan suara bergetar, mencoba berdiri di depan ranjang ayahnya seolah menjadi perisai hidup. Apa yang Anda lakukan di sini? Ini tempat perawatan, tolong jangan membuat keributan. Dion tidak menjawab. Ia tiba-tiba merubah ekspresi wajahnya secara drastis dalam sepersekian detik. Wajah iblisnya menghilang, digantikan oleh raut wajah penuh duka yang sangat teatrikal. Ia berlari kecil menuju ranjang sang CEO, lalu menjatuhkan dirinya berlutut dengan suara debuman keras. Ayah! Ya Tuhan, ayahanda tercinta! Raung Dion dengan suara yang dibuat-buat serak, air mata palsu mulai menggenang di sudut matanya. Siapa yang melakukan ini padamu? Aku mencarimu ke seluruh kota. Ayah!
Hatiku hancur melihatmu terbaring di tempat yang lebih buruk dari kandang anjing ini. Pria paruh baya di atas ranjang itu tersentak. Matanya yang kosong menatap Dion dengan ketakutan dan kebingungan yang mendalam. Kau? Siapa kau? Mengapa kau memanggilku ayah? Tanya sang CEO dengan suara lemah. Tubuhnya bergetar saat Dion mencoba menggenggam tangannya dengan paksa. Dion menoleh ke arah bara, dan dalam sekejap, duka palsu itu berubah menjadi kilatan kebencian yang mematikan. Ia berdiri tegak, jari telunjuknya yang mengenakan cincin emas besar menunjuk tepat ke wajah bara. Kau pasti dalangnya, teriak Dion. Suaranya sengaja dikeraskan agar didengar oleh pasien lain dan perawat yang mulai berkerumun di pintu. Aku tahu rencanamu. Gembel, kau menabrak ayahku dengan sengaja, lalu berpura-pura menyelamatkannya agar kau bisa memeras harta keluarga kami, bukan? Lihat baju kotormu itu, masih penuh darah ayahku. Kau perampok jalanan yang sangat keji. Itu fitnah. Saya yang menyelamatkannya di selokan saat semua orang meninggalkannya. Balas bara dengan nada tinggi, matanya merah menyala menahan amarah yang meledak di dadanya. Anda yang pengecut. Anda datang hanya untuk menghina, sementara saya mempertaruhkan nyawa untuk membawanya ke sini. Berani kau membantahku? Dion melangkah maju, dan tanpa peringatan, tangan kanannya melayang menghantam pipi bara dengan suara tamparan yang sangat nyaring. Plak! Kepala bara terlempar ke samping, sudut bibirnya pecah dan mengeluarkan darah segar. Namun, ia tidak melawan. Ia hanya diam mematung, menatap Dion dengan tatapan yang sangat dalam dan dingin. Dengar semuanya, seru Dion kepada kerumunan. Orang ini adalah residivis jalanan. Dia mencuri dompet ayahku dan mencoba membunuhnya. Pengawal, bersihkan sampah ini dari hadapanku sekarang juga. Jangan biarkan tangan kotormu menyentuh ayahku lagi. Dua algojo bertubuh besar segera merangsek maju. Mereka mencengkeram lengan bara yang kurus, menyeretnya menjauh dari ranjang. Bara meronta sekuat tenaga. Namun tenaga pengamen yang kelaparan itu tak sebanding dengan para penjaga profesional tersebut. Lepaskan aku. Ayah. Ayah. Lihat aku. Ini bara. Yah? Teriak bara histeris, menatap ayahnya yang hanya bisa mematung bingung di atas ranjang. Jangan percaya padanya. Yah? Dia iblis. Dia yang ingin mencelakai ayah. Diam kau, sampah. Dion mendekat saat bara sedang dipegangi oleh kedua penjaganya. Dengan senyum kemenangan yang sangat tipis yang hanya bisa dilihat oleh bara, Dion mengangkat sepatu pantofel sutranya yang seharga puluhan juta rupiah, lalu menginjak kaki telanjang bara yang luka dan melepuh dengan sangat keras, memutar-mutarnya di atas luka tersebut. Arg! Bara mengerang kesakitan. Peluh dingin bercucuran di pelipisnya. Kau pikir kau siapa? Hah? Bisik Dion tepat di telinga bara. Suaranya sangat rendah dan penuh racun. Kau cuma kotoran di bawah sepatuku. Ayahku milikku sekarang, dan hartanya akan segera menjadi milikku. Kau akan membusuk di penjara atas tuduhan perampokan dan percobaan pembunuhan. Selamat tinggal, Gembel. Dion kemudian menoleh ke arah perawat laras yang baru saja datang dan mencoba melerai. Dan kau, perawat murahan. Aku tahu kau bekerja sama dengan gembel ini untuk menipu keluarga kami. Aku adalah pemilik yayasan penyumbang terbesar di rumah sakit ini. Besok pagi, surat pemecatanmu akan sampai di meja direktur. Sekarang, pindahkan ayahku ke ruang VVIP isolasi paling ketat. Jangan biarkan tikus ini mendekat dalam radius 1 kilometer. Laras terpaku, wajahnya pucat pasi mendengar ancaman itu, namun matanya tetap menatap bara dengan penuh rasa bersalah dan kasihan. Serat dia keluar. Lempar dia ke jalanan tempat dia berasal. Perintah Dion lagi. Para pengawal itu menyeret bara dengan kasar di sepanjang lorong rumah sakit, membiarkan tubuhnya menghantam dinding-dinding beton. Di lobi yang megah, di depan mata pengunjung yang menatap dengan jijik, bara dilempar keluar ke trotoar yang masih basah sisa hujan semalam. Tubuhnya terjerembab di atas aspal yang kasar, gitarnya dilemparkan hingga menghantam kepalanya, membuat senar-senarnya putus dengan suara berdenting yang menyedihkan. Bara terbaring di sana, terengah-engah dengan darah yang mengalir dari bibir dan kakinya. Ia menengadah, melihat ambulans mewah yang membawa ayahnya mulai bergerak menjauh, dikawal oleh iring-iringan mobil hitam Dion. Di bawah lampu jalan yang remang-remang,
Bara mengepalkan tangannya hingga kukunya menancap ke telapak tangannya sendiri. Kau bisa mengambil raganya sekarang, Dion. Bisik Bara dengan suara parau yang dipenuhi dendam dan tekad yang membara. Kau bisa menginjak tubuhku sampai hancur. Tapi kau tidak akan pernah bisa memutuskan ikatan darah di antara kami. Aku akan kembali, dan saat itu terjadi, aku akan memastikan kau bersujud di kakiku untuk memohon ampun. Bara perlahan bangkit, memungut gitar tuanya yang sudah rusak parah, lalu berjalan tertatih-tatih menghilang di kegelapan malam, sementara di dalam rumah sakit, sang ayah hanya bisa menatap jendela dengan perasaan hampa, seolah-olah separuh jiwanya baru saja diseret paksa keluar dari ruangan itu. Langit malam seolah ikut berduka, menumpahkan sisa-sisa gerimis yang dingin dan menusuk hingga ke sumsum tulang. Di atas aspal kasar depan rumah sakit, Bara mencoba menyeret tubuhnya yang remuk. Luka bakar di wajahnya akibat siraman kopi siang tadi kini berdenyut hebat, terasa perih saat terkena air hujan yang kotor. Sudut bibirnya yang pecah akibat pukulan Dion terus mengalirkan darah segar yang terasa asin dan anyir di lidahnya. Namun, rasa sakit di tubuhnya tidak sebanding dengan hancurnya jiwa Bara saat melihat ayahnya dibawa pergi oleh pria yang ingin membunuhnya. Ia baru saja menemukan separuh nyawanya yang hilang selama 10 tahun, namun takdir dengan kejam merampasnya kembali dalam hitungan menit, bahkan melabelinya sebagai seorang kriminal. Baru saja Bara berhasil berdiri tegak dengan bertumpu pada gitar tuanya yang retak, raungan sirene polisi tiba-tiba memecah keheningan malam. 2 mobil patroli dengan lampu rotator merah biru yang menyilaukan berhenti tepat di depannya, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan di atas aspal. 4 orang petugas kepolisian dengan wajah garang turun, langsung menghunuskan senjata dan menyorotkan senter tepat ke mata Bara yang bengkak. "Jangan bergerak. Angkat tanganmu ke atas, perampok!" bentak salah satu petugas bertubuh tambun dengan name tag Inspektur Wijaya. Suaranya menggelegar, penuh intimidasi yang tidak menyisakan ruang untuk pembelaan. "Pak, tolong dengarkan saya. Saya bukan perampok. Saya yang menyelamatkan pria itu," seru Bara dengan suara parau, mencoba mengangkat tangannya meski bahunya terasa seperti dihantam palu godam. "Pria di dalam itu ayah saya. Pria yang membawa ambulans tadi adalah penjahat yang sebenarnya." "Diam kau, sampah jalanan. Kami sudah menerima laporan resmi dari Tuan Dion, putra mahkota grup Adiwangsa. Dia punya bukti rekaman CCTV dan saksi mata bahwa kau mencoba merampok ayahnya di selokan." Inspektur Wijaya melangkah maju, lalu dengan kasar menendang kaki Bara yang terluka hingga pemuda itu tersungkur mencium aspal. "Orang sepertimu ini memang penyakit masyarakat. Sudah ditolong malah merampok." Seret dia ke mobil. "Tidak, kalian salah. Tolong cek CCTV di jalanan gang itu. Saya mohon," teriak Bara histeris saat kedua lengannya dipiting ke belakang dan diborgol dengan besi dingin yang berkarat. Borgol itu mengunci pergelangan tangannya begitu kencang hingga memutuskan aliran darahnya, menciptakan rasa sakit yang menusuk. "Simpan bicaramu untuk di sel nanti, gembel," sahut petugas lain sambil mendorong kepala Bara masuk ke dalam mobil tahanan yang sempit dan beraroma apak. Setengah jam kemudian, Bara dilempar ke dalam sebuah sel tahanan di sudut paling gelap kantor polisi tersebut. Ruangan itu hanya berukuran 2 kali 3 meter, dengan dinding beton yang lembab, berjamur, dan dipenuhi coretan keputusasaan dari penghuni sebelumnya. Lantainya terbuat dari semen kasar yang terasa sedingin es, sementara bau pesing dan karat besi menusuk indera penciumannya. Bara meringkuk di pojok sel, memeluk lututnya yang gemetar. Di balik jeruji besi yang kokoh, ia bisa mendengar tawa para petugas yang sedang menikmati kopi, mungkin kopi yang dibayar dengan uang suap dari Dion. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang elegan terdengar mendekat. Sepatu pantofel sutra itu kembali menghentak ubin, menciptakan irama yang sangat Bara kenali. Dion berdiri di depan sel, masih dengan setelan jas hitamnya yang sempurna, menatap Bara seperti menatap seekor tikus yang terperangkap di dalam lubang pembuangan. "Bagaimana hotel bintang 5-mu malam ini, Bara?" tanya Dion dengan nada meremehkan yang sangat kental. Ia mengeluarkan sebatang cerutu mahal, menyalakannya, lalu meniupkan asapnya tepat ke wajah Bara. "Bau karat dan kencing ini sangat cocok dengan status sosialmu, bukan?" Bara mendongak. Matanya merah menyala penuh dendam. "Kau tidak akan bisa menyembunyikan kebenaran selamanya, Dion. Ayahku, dia akan mengingat siapa aku. Dan saat itu terjadi, kau akan membusuk di tempat yang lebih buruk dari ini."
Dion tertawa terbahak-bahak. Tawa yang terdengar sangat keji di tengah sunyinya sel. Ayahmu? Oh, maksudmu Tuan Surya Adiwangsa, CEO yang sekarang berada di bawah pengaruh obat penenang dosis tinggi di ruang isolasiku? Dia tidak mengingatmu, Bara. Baginya, kau hanyalah sampah jalanan yang mencoba membunuhnya. Aku sudah memastikan dokter pribadiku memberikan terapi agar ingatannya tidak pernah kembali. Kau iblis. Kau ingin membunuhnya perlahan. Raung Bara sambil menerjang jeruji besi, namun Dion hanya mundur selangkah dengan senyum tenang. Aku bukan membunuhnya. Aku hanya mengamankan asetku. Bisik Dion, wajahnya mendekat ke jeruji. Dan untukmu, Inspektur Wijaya sudah setuju untuk memastikan kau tidak akan pernah keluar dari sini dalam keadaan utuh. Besok pagi, kau akan menandatangani surat pengakuan perampokan itu, atau kau akan berakhir di kamar jenazah sebagai tahanan yang mencoba melarikan diri. Pilihan ada di tanganmu, gembel. Dion kemudian merogoh saku jasnya, mengeluarkan selembar uang 100.000 yang baru, lalu menjatuhkannya ke lantai sel yang kotor. Ini untuk membeli makanan terakhirmu. Makanlah yang kenyang sebelum malaikat maut menjemputmu. Setelah Dion pergi dengan tawa kemenangannya, Bara jatuh terduduk. Bahunya terguncang hebat karena isak tangis yang tak lagi bisa ditahan. Ia merasa dunianya benar-benar telah berakhir. Ayahnya berada di tangan pembunuh. Laras mungkin sudah dipecat karena membelanya, dan ia sendiri terkurung dalam besi berkarat tanpa ada seorang pun yang percaya padanya. Dalam kegelapan yang pekat, Bara meraba saku celananya yang robek. Dengan jari yang gemetar dan berdarah, ia mengeluarkan bungkusan plastik kecil yang ia jaga lebih dari nyawanya sendiri. Di dalamnya, foto usang ayahnya masih ada di sana, meski kini sedikit ternoda oleh darah Bara. Ia menempelkan foto itu ke dadanya yang sesak. Ayah, maafkan Bara, isak Bara lirih. Suaranya nyaris hilang di telan sunyi. Bara terlalu lemah untuk melindungimu. Tapi Bara berjanji, selama napas ini masih ada, Bara tidak akan membiarkan iblis itu menang. Tolong ingatlah Bara, yah, tolong ingatlah sedikit saja. Malam itu, di dalam sel yang dingin dan hina, Bara tidak tidur. Ia menghabiskan waktu dengan menatap jeruji besi, membiarkan kebencian dan cinta di dadanya bertarung, menempa jiwanya menjadi sekeras baja. Ia telah mencapai titik nadir, tempat di mana tidak ada lagi yang bisa diambil darinya kecuali nyawanya. Dan bagi seseorang yang sudah kehilangan segalanya, ia tidak lagi memiliki rasa takut. Di balik besi berkarat itu, seorang pangeran jalanan sedang mempersiapkan pembalasannya. Dinginnya dinding sel tahanan seolah mulai menyatu dengan sumsum tulang Bara, menciptakan rasa ngilu yang tak tertahankan. Cahaya lampu neon di koridor penjara berkedip-kedip tidak stabil, melemparkan bayangan jeruji besi yang panjang dan menyeramkan ke atas tubuh Bara yang meringkuk. Setiap tarikan napasnya terasa berat. Dadanya sesak bukan hanya karena cedera akibat tendangan anak buah Dion, tapi karena beban keputusasaan yang menghimpit jiwanya. Di sudut sel yang gelap, ia hanya bisa menatap nanar pada noda darah yang mengering di kemeja flanelnya, darah ayahnya sendiri. Masih keras kepala, hah. Suara Inspektur Wijaya memecah keheningan, disusul suara dentingan kunci besi. Ia masuk ke dalam sel dengan langkah berat, membawa selembar kertas bermaterai dan sebuah pulpen. Tanda tangani ini, dan aku pastikan kau dapat jatah makan malam yang layak. Kalau tidak, kau mungkin tidak akan melihat matahari besok pagi. Bara mendongak, matanya yang bengkak menatap tajam ke arah inspektur korup itu. Saya tidak akan menandatangani kebohongan. Saya tidak merampok siapapun. Pria itu, dia ayah saya. Ayahmu. Wijaya tertawa meremehkan. Suaranya menggema di lorong penjara yang sepi. Tuan Surya Adiwangsa adalah salah satu orang terkaya di negeri ini, sementara kau hanya gembel yang berbau sampah. Jangan membuatku tertawa lebih keras lagi. Nak, kau hanya sampah yang mencoba keberuntungan, dan sekarang kau kalah. Tanda tangani, atau tanganmu ini akan kupastikan tidak bisa lagi memetik gitar. Silakan hancurkan tangan saya, Pak, bisik Bara dengan ketegaran yang membuat Wijaya sedikit tersentak. Tapi Anda tidak bisa menghancurkan kebenaran. Suatu saat, keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Sementara itu, di Rumah Sakit Internasional Medika, suasana sangat mencekam bagi Laras.
Ia baru saja menerima surat skorsing dan ancaman pemecatan dari pihak manajemen atas perintah Dion. Dengan bahu yang lunglai, Laras mengemasi barang-barangnya ke dalam kotak kardus. Namun, di tengah kemelut hatinya, ia teringat pada satu hal yang terlewatkan dalam kekacauan semalam. Tas plastik berisi pakaian robek dan barang pribadi milik pasien anonim, sang CEO, masih tersimpan di gudang penyimpanan barang darurat karena Dion terlalu sibuk memindahkan ayahnya ke ruang VVIP dan melupakan barang-barang sampah tersebut. Laras menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan koridor sedang sepi. Dengan langkah cepat dan jantung yang berdegup kencang, ia menyelinap masuk ruang penyimpanan barang pasien yang terletak di lantai dasar yang lembab. Aroma kamper dan plastik bekas menyambutnya. Ia mencari-cari di rak paling bawah, hingga tangannya menyentuh sebuah kantong plastik berlabel pasien tanpa nama, IGD 02. Aku harus menemukan sesuatu, apapun itu, gumam Laras dengan tangan gemetar. Ia mengeluarkan jas hitam mahal yang sudah koyak dan berlumuran lumpur kering. Ia merogoh saku bagian dalam jas tersebut. Jemarinya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Sebuah dompet kulit buaya asli yang mewah. Namun, bukan uang atau kartu kredit platinum di dalamnya yang menarik perhatian Laras. Saat ia membuka lipatan dompet tersebut, di balik plastik pelindung yang sudah kusam, terselip sebuah foto kecil yang tepiannya tampak bergerigi karena robekan lama. Laras menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak tak percaya. Ya Tuhan, tidak mungkin. Foto itu menampilkan Tuan Surya 10 tahun yang lalu, tampak lebih muda dan bahagia, sedang memeluk seorang anak laki-laki kecil yang memegang gitar mainan. Namun yang membuat jantung Laras seakan berhenti berdetak adalah robekan di sisi kiri foto tersebut. Bentuk robekannya sangat spesifik, bergerigi tak beraturan seperti rasi bintang yang unik. Laras segera merogoh kantong seragamnya, mengambil foto yang sempat jatuh dari kantong bara saat pemuda itu diseret paksa keluar rumah sakit kemarin. Dengan tangan yang gemetar hebat, Laras menyatukan kedua potongan foto itu di atas meja kayu gudang yang berdebu. Kedua potongan itu menyatu dengan sempurna. Garis-garis gambar yang terputus, serat kertas yang robek, bahkan noda kecoklatan di bagian belakangnya mengunci satu sama lain bagai dua kepingan puzzle yang telah terpisah selama 1 dekade. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bukti absolut yang tidak bisa dibantah oleh hukum manapun di dunia. Bara tidak berbohong. Isak Laras, air mata haru mengalir deras membasahi pipinya. Dia benar-benar putra Tuan Surya, anak yang selama ini dicari oleh keluarga Adiwangsa. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar mendekati gudang. Laras panik. Ia segera memasukkan dompet dan foto itu ke dalam tasnya, lalu bersembunyi di balik lemari besi besar. Pintu gudang terbuka, dan 2 orang anak buah Dion masuk dengan wajah garang. Tuan Dion menyuruh kita membuang semua sisa sampah milik orang tua itu, kata salah satu pria dengan nada kasar. Jangan sampai ada bukti yang tertinggal. Bakar semuanya di belakang. Cepat cari plastiknya. Tadi staf bilang ada di rak bawah. Sahut yang lain sembari menendang beberapa kotak barang. Laras menahan napasnya. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia takut para preman itu bisa mendengarnya. Ia memeluk tasnya erat-erat. Di dalamnya tersimpan kunci untuk mengembalikan martabat seorang anak yang terbuang dan meruntuhkan kekuasaan seorang iblis. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, kedua pria itu pergi membawa beberapa kantong plastik lain, mengira tugas mereka sudah selesai. Laras keluar dari persembunyiannya dengan napas tersengal. Ia tahu, ia tidak punya banyak waktu. Dion sudah mulai membersihkan jejak, dan Bara sedang membusuk di penjara, mungkin sedang disiksa untuk mengakui kejahatan yang tidak ia lakukan. Laras tidak bisa pergi ke polisi sekarang, karena ia tahu polisi di distrik itu sudah berada di bawah kendali Dion. Ia butuh sekutu. Ia butuh kekuatan yang lebih besar dari sekadar seorang perawat. Laras berlari keluar dari rumah sakit, mengabaikan tatapan sinis dari staf administrasi. Ia mengambil ponselnya dan mencari sebuah kontak yang pernah ia simpan saat menangani pasien pejabat militer beberapa bulan lalu. Halo, Jenderal, ini Laras dari Medika. Saya butuh bantuan Anda untuk menyelamatkan seorang satria yang sedang dizalimi. Ini tentang Tuan Surya Adiwangsa. Ya, saya punya buktinya. Tolong, nyawa seorang anak yang jujur sedang dipertaruhkan. Di dalam sel tahanan, Bara yang nyaris pingsan karena kelelahan dan rasa sakit,
tiba-tiba merasakan sebuah kehangatan aneh di dadanya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana, namun ia memejamkan matanya, membayangkan wajah ayahnya yang sedang tersenyum dalam foto itu. "Ayah, Bara tidak akan menyerah," bisik Bara dengan sisa kekuatannya. "Kunci itu tidak pernah hilang. Yah, kunci itu hanya sedang menunggu tangan yang tepat untuk membuka kebenaran." Malam itu, di tengah kegelapan penjara dan kemewahan rumah sakit, sebuah perlawanan besar mulai terbentuk. Selembar foto kecil yang terlupakan kini menjadi senjata paling mematikan yang siap menghancurkan tahta palsu milik Dion. Di dalam kamar isolasi VVIP yang terletak di sayap paling tersembunyi kediaman megah keluarga Adiwangsa, udara terasa sangat berat dan dingin, seolah-olah kematian itu sendiri sedang duduk diam di sudut ruangan. Tuan Surya Adiwangsa terbaring lemah di atas ranjang medis elektrik yang dilapisi sprei sutra ribuan benang. Di sekelilingnya, mesin-mesin pemantau jantung berkedip pelan, mengeluarkan suara bip yang monoton, mengiringi sunyinya kehampaan yang melanda jiwanya. Kepalanya masih dibalut perban putih, namun matanya yang kosong menatap langit-langit kamar yang dihiasi lampu kristal mewah. Ia merasa seperti robot yang tidak memiliki nyawa. Setiap beberapa jam, seorang perawat suruhan Dion akan datang menyuntikkan cairan bening ke dalam selang infusnya, cairan yang diklaim sebagai vitamin, namun sebenarnya adalah obat penenang dosis tinggi yang membuat pikirannya tetap berkabut dan jiwanya tetap lumpuh. "Siapa aku sebenarnya?" bisik Surya dengan suara yang sangat pelan, nyaris seperti embusan angin. Lidahnya terasa keluh, dan setiap kali ia mencoba menarik kepingan ingatan dari balik kabut di kepalanya, rasa sakit yang sangat tajam menghantam pelipisnya. Ia teringat samar-samar wajah seorang pemuda jalanan yang menangis di bawah guyuran hujan, namun suara Dion selalu bergema di kepalanya, memberitahunya bahwa pemuda itu adalah perampok yang ingin membunuhnya. Tiba-tiba, suara derit halus pintu balkon terdengar. Surya mencoba menolehkan kepalanya dengan susah payah. Di sana, di balik tirai bludru yang berat, muncul sosok seorang wanita yang mengenakan seragam perawat, namun wajahnya ditutupi masker medis dan matanya memancarkan kecemasan yang luar biasa. Itu adalah Laras. Dengan bantuan orang dalam militer yang dikontaknya, ia berhasil menyelinap masuk melewati sistem keamanan laser dan penjagaan ketat anak buah Dion yang sedang berjaga di pintu depan. "Tuan Surya, Anda bisa mendengar saya?" bisik Laras sembari mendekat keranjang. Suaranya gemetar namun penuh penekanan. Surya menatapnya dengan waspada. Napasnya mulai sedikit memburu. "Siapa? Siapa kau? Apakah kau akan menyuntikku lagi?" Laras segera melepas maskernya, memperlihatkan wajahnya yang tulus. "Saya Laras, perawat yang merawat Anda di rumah sakit malam itu. Saya di sini bukan untuk menyakiti Anda, Tuan. Saya di sini untuk mengembalikan nyawa Anda yang telah dicuri oleh iblis itu." "Pergi." Dion bilang kau penipu. Rintih Surya mencoba meraih tombol pemanggil bantuan, namun tangannya terlalu lemas. "Tuan, lihat ini." Laras dengan cepat merogoh tasnya, mengeluarkan dompet kulit buaya yang ia temukan di gudang, lalu mengeluarkan 2 potongan foto yang kini telah ia rekatkan kembali dengan sangat rapi menggunakan selotip transparan. Ia menyodorkan foto itu tepat di depan mata Surya. "Lihat foto ini baik-baik. Jangan gunakan pikiran Anda, gunakan hati Anda. Siapa anak kecil ini, Tuan? Dan siapa pria yang memeluknya?" Surya terpaku. Matanya yang semula redup seketika membelalak lebar saat menangkap bayangan gambar di foto tersebut. Di sana, seorang pria muda yang sangat gagah dan berwibawa sedang menggendong anak laki-laki berusia 7 tahun yang memegang gitar mainan kayu. Di latar belakang foto itu, tampak sebuah taman bunga yang sangat ia kenal. Taman belakang rumah ini sebelum istrinya meninggal. Ini. Suara Surya tercekat. Tiba-tiba, sebuah dentuman keras seolah meledak di dalam kepalanya. Boom! Kabut putih yang selama ini menutupi ingatannya seolah disapu bersih oleh badai petir yang dahsyat. Kilasan-kilasan gambar mulai berputar liar di depan matanya seperti film yang diputar dengan kecepatan tinggi. Ia melihat dirinya 10 tahun lalu, sedang mengemudi di jalanan pegunungan sebelum sebuah truk besar sengaja menghantam mobilnya. Ia melihat istrinya yang berteriak, dan putra kecilnya, Bara, yang terlempar keluar dari jendela sebelum mobil itu meledak. Ia melihat wajah Dion muda yang menatapnya dengan senyum dingin dari balik jendela truk tersebut. "Bara!" desis Surya, air mata mulai mengalir deras membasahi pipinya yang keriput.
Anakku, jagoanku. Iya, Tuan. Bara masih hidup, seru Laras dengan tangis haru. Pemuda yang menyelamatkan Anda di selokan malam itu, pemuda yang Anda panggil gembel karena hasutan Dion, dia adalah Bara. Dia menghabiskan 10 tahun hidupnya di jalanan hanya untuk mencari Anda. Dia membawa Anda di punggungnya sejauh 3 kilometer di tengah badai hanya agar Anda bisa tetap bernapas. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Surya meraung pelan. Dadanya terasa sesak oleh penyesalan yang begitu hebat, hingga ia merasa jantungnya akan berhenti berdetak. Aku membiarkan anakku sendiri diseret polisi. Aku membiarkan dia diinjak-injak oleh Dion di depanku. Ayah macam apa aku ini? Tuan, tenanglah. Kita tidak punya banyak waktu. Laras memegang tangan Surya dengan erat. Dion sedang merencanakan rapat umum pemegang saham besok pagi. Dia akan menyatakan Anda cacat mental permanen dan mengambil alih seluruh aset perusahaan secara hukum. Bara saat ini sedang berada di penjara bawah tanah polisi distrik, namun teman-teman saya dari militer sedang bergerak untuk membebaskannya. Surya perlahan bangkit duduk, meski tubuhnya masih terasa sangat kaku. Sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di dalam dirinya. Aura seorang CEO penguasa bisnis yang selama ini tertidur, kini bangkit kembali dengan kekuatan penuh. Matanya tidak lagi kosong, kini matanya menyala dengan api amarah dan tekad untuk melakukan pembalasan yang sangat kejam. Laras. Suara Surya kini terdengar dalam, berat, dan penuh wibawa, sangat berbeda dari rintihan orang amnesia sebelumnya. Dion mengira dia sudah menang, karena dia mengira aku telah menjadi mayat hidup. Dia mengira kekuasaan bisa membeli segalanya, termasuk ingatan seorang ayah. Apa yang harus kita lakukan? Tuan, tanya Laras dengan napas tertahan. Kita akan memainkan permainannya, ucap Surya sembari mencabut selang infus dari tangannya dengan paksa, membiarkan sedikit darah menetes ke spray sutra. Biarkan dia merasa berada di puncak dunia besok pagi. Biarkan dia merasa mahkota itu sudah ada di kepalanya. Aku ingin dia jatuh dari ketinggian yang paling tinggi, agar saat dia menghantam tanah, tidak ada satupun tulangnya yang tersisa utuh. Surya menatap Laras dengan tajam. Bawa aku keluar dari sini malam ini juga secara diam-diam. Sampaikan pesan kepada jenderal kawanmu itu. Aku butuh pengawalan penuh dan satu setel jas terbaik yang pernah diproduksi manusia. Dan yang paling penting, pastikan putraku, Bara, mendapatkan perawatan terbaik. Besok, ksatria jalanan itu harus berdiri di sampingku sebagai pangeran yang sebenarnya. Tapi Tuan, penjagaan di luar sangat ketat, bisik Laras cemas. Penjagaan itu untuk orang sakit, Laras, sahut Surya dengan seringai yang sangat dingin. Mereka lupa bahwa aku adalah pemilik rumah ini. Aku tahu setiap lorong rahasia di gedung ini yang bahkan Dion pun tidak mengetahuinya. Sekarang, bantu aku berdiri. Singgasana itu sudah terlalu lama diduduki oleh seekor anjing, dan sekarang saatnya sang pemilik kembali untuk mengambil haknya. Malam itu, di bawah perlindungan kegelapan, bendungan ingatan yang pecah telah berubah menjadi banjir bandang yang siap menyapu bersih segala pengkhianatan. Sementara di kantor polisi, sebuah helikopter militer mulai menderu di atas atap, bersiap menjemput seorang pemuda yang akan segera mengguncang dunia dengan identitas aslinya. Suasana di kantor polisi distrik malam itu berubah mencekam dalam hitungan detik. Keheningan malam yang biasanya hanya diisi oleh suara ketikan laporan dan rintihan tahanan, tiba-tiba dirobek oleh raungan mesin turbin ganda yang sangat bising dari atas langit. Dua helikopter serbu milik militer berwarna hitam legam tanpa nomor registrasi melakukan manuver rendah, menciptakan pusaran angin dahsyat yang menerbangkan debu dan menggetarkan kaca-kaca gedung. Di darat, iring-iringan 10 kendaraan taktis lapis baja mengerem mendadak di depan gerbang utama, memblokade seluruh akses jalan. Puluhan personel pasukan khusus bersenjata lengkap turun dengan gerakan taktis yang presisi, mengarahkan moncong senjata mereka ke setiap sudut kantor polisi. Inspektur Wijaya berlari keluar dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar hebat hingga menjatuhkan cangkir kopinya. Belum sempat ia membuka mulut untuk bertanya, seorang pria parubaya dengan seragam jenderal berbintang 2 melangkah maju. Matanya setajam silet, memancarkan aura otoritas yang sanggup meruntuhkan nyali siapapun. Buka sel nomor 07 sekarang juga, atau gedung ini akan saya ratakan dengan tanah dalam 5 menit. Suara sang jenderal terdengar dingin, datar, namun mengandung ancaman kematian yang nyata. Tea, tapi jenderal,
Tahanan itu adalah perampok yang dilaporkan oleh keluarga Adiwangsa. Gagap Wijaya, keringat dingin membanjiri seragamnya. Gembel yang kau siksa itu. Jenderal itu maju selangkah, menekan ujung tongkat komandonya ke dada Wijaya. Adalah putra kandung dari sahabat karib saya, Surya Adiwangsa. Dan kau, Inspektur, baru saja menandatangani surat kematian karirmu sendiri karena telah menjadi anjing peliharaan Dion. Hanya butuh waktu kurang dari 3 menit bagi petugas polisi yang ketakutan untuk membuka kunci sel Bara. Di dalam kegelapan yang pengap, Bara mendongak saat pintu besi itu berderit terbuka. Ia melihat cahaya lampu senter militer yang menyilaukan. Tubuhnya yang lemah dan penuh luka memar ditarik berdiri dengan sangat hormat oleh 2 orang prajurit. Ia tidak dibawa ke mobil tahanan, melainkan dipandu menuju helikopter yang masih menderu di halaman. 2 jam kemudian, di sebuah villa rahasia milik militer yang terletak di perbukitan sunyi, Bara baru saja selesai dibersihkan. Air hangat yang melimpah melarutkan seluruh lapisan debu aspal, daki jalanan, dan sisa noda kopi yang melepuh di kulitnya selama berhari-hari. Tim medis khusus telah merawat luka-lukanya. Pipinya yang pecah telah dijahit rapi, dan kaki telanjangnya yang hancur kini dibalut perban bersih. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Bara tidak lagi mencium aroma sampah dan asap knalpot pada tubuhnya. Sebagai gantinya, aroma sabun cendana yang mahal dan wangi antiseptik menyelimutinya. Bara berdiri di depan cermin besar. Ia hampir tidak mengenali bayangannya sendiri. Di balik kemeja sutra putih yang pas di tubuh atletisnya, terpancar aura seorang pria muda yang sangat berkelas. Garis rahangnya yang tegas kini terlihat sangat mirip dengan foto ayahnya. Saat ia melangkah keluar menuju ruang tamu utama, jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit. Di sana, duduk di atas kursi roda dengan jas hitam yang sangat elegan, adalah Surya Adiwangsa. "Ayah?" bisik Bara. Suaranya pecah. Matanya seketika menggenang oleh air mata haru yang tak terbendung. Surya menoleh. Saat matanya bertemu dengan mata Bara, pria tua itu gemetar hebat. Ia mencoba bangkit dari kursi rodanya dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Laras, yang berdiri di sampingnya, membantu Surya berdiri tegak. "Bara, anakku." Surya merentangkan tangannya yang mulai keriput. Bara berlari dan langsung menghambur ke pelukan ayahnya. Ia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil berusia 7 tahun yang baru saja bangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Ia memeluk erat tubuh ayahnya, menghirup aroma yang selama 10 tahun ini hanya ada dalam ingatannya yang samar. Pelukan itu hangat, protektif, dan penuh penebusan dosa. "Maafkan ayah, nak, maafkan ayah yang telah melupakanmu," isak Surya sembari mengusap rambut Bara dengan penuh kasih sayang. "Ayah membiarkanmu menderita di jalanan sementara ayah hidup dalam kepalsuan. Ayah sangat berdosa padamu." "Tidak, Yah. Yang penting ayah sudah kembali. Bara sudah menemukan ayah," jawab Bara di sela tangisnya. Ia melepaskan pelukan itu sedikit, menatap wajah ayahnya dengan penuh syukur. Bara tidak peduli pada harta atau kekuasaan. Bara hanya ingin ayah selamat. Surya menghapus air mata di pipi putranya, lalu ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat dingin dan keras, ekspresi sang raja bisnis yang ditakuti seluruh Asia. Ia menoleh ke arah Laras dan sang jenderal yang berdiri tak jauh dari mereka. "Besok pagi adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, luar biasa," ucap Surya dengan nada suara yang berwibawa dan penuh tekanan. "Dion telah mengundang seluruh media nasional. Dia ingin memamerkan kemenangannya dan mengumumkan bahwa aku sudah gila agar dia bisa menguasai seluruh aset grup. Dia mengira kita sudah mati atau membusuk di penjara." "Apa rencana kita, Tuan?" tanya Laras dengan mata berbinar penuh semangat keadilan. Surya tersenyum sinis, sebuah senyuman yang menyimpan badai pembalasan. "Dion sangat menyukai panggung, maka kita akan memberinya panggung yang paling spektakuler sebelum kita menjatuhkan tirainya untuk selamanya. Jenderal, pastikan seluruh bukti rekaman CCTV asli di hari kecelakaan 10 tahun lalu dan bukti percobaan pembunuhan di selokan kemarin sudah siap." "Sudah di tangan saya, Surya," jawab jenderal itu dengan tegas. "Dan Bara?" Surya menatap putranya dengan bangga. "Besok, kau tidak akan masuk sebagai pengamen. Kau akan masuk sebagai pemilik sah gedung itu. Kita akan membiarkan Dion bicara sampai mulutnya berbusa. Biarkan dia merasa sudah memegang mahkota itu.
Dan tepat saat dia hendak mengetok palu, kita akan masuk dan menghancurkan dunianya berkeping-keping. Bara mengepalkan tangannya. Rasa perih di kakinya, akibat injakan sepatu Dion tempo hari seolah terbakar oleh semangat baru. Bara siap. Yah. Bara ingin dia merasakan apa rasanya diinjak-injak saat berada di titik tertinggi. Malam itu, di villa tersebut, tidak ada yang tidur. Mereka menyusun strategi layaknya jenderal perang yang akan menyerbu benteng terakhir musuh. Surya mengajarkan Bara cara berjalan, cara menatap, dan cara berbicara sebagai seorang pemimpin. Sementara itu, Laras menyiapkan dokumen medis asli yang membuktikan bahwa Surya sama sekali tidak cacat mental, melainkan korban keracunan obat penenang yang dilakukan secara sengaja oleh dokter pribadi suruhan Dion. Di sisi lain kota, di dalam ballroom hotel bintang 5 yang mewah, Dion sedang berpesta pora dengan para kolega bisnisnya. Ia meminum champagne termahal, tertawa keras, dan sesumbar tentang masa depan cerah grup Adiwangsa di bawah kepemimpinannya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik kegelapan malam, sebuah helikopter militer dan rencana agung sang raja sedang bersiap untuk mengubur seluruh kesombongannya di pagi hari nanti. Selamat menikmati malam terakhirmu dalam kemewahan, Dion. Gumam Surya sembari menatap lampu-lampu kota dari jendela villa. Karena besok, satu-satunya tempat yang pantas untukmu hanyalah sel penjara yang dingin, tempat di mana kau membuang putraku. Grand Ballroom Hotel Adiwangsa Kencana berkilauan di bawah ribuan lampu kristal yang memantulkan kemewahan mutlak. Ruangan raksasa itu penuh sesak oleh jajaran direksi berpangkat tinggi, investor asing bermata tajam, dan puluhan awak media nasional yang kamera-kameranya siap membidik setiap momen bersejarah. Di atas panggung utama yang dihiasi bunga lili putih seharga ratusan juta, Dion berdiri dengan keangkuhan seorang kaisar yang baru saja menaklukkan dunia. Ia mengenakan setelan jas bespoke sutra berwarna abu-abu arang yang berkilat lembut. Jam tangan berliannya memantulkan cahaya menyilaukan ke arah penonton. Di wajahnya yang tampan, tersungging senyum kemenangan yang sangat iblis, sebuah ekspresi dari pria yang merasa telah berhasil membunuh takdir dan mengubur kebenaran di dasar selokan yang paling dalam. Saudara-saudara sekalian, para pemegang saham yang terhormat, suara Dion bergema melalui pengeras suara mutakhir, terdengar berat dan penuh wibawa palsu. Hari ini adalah hari yang sangat emosional bagi saya. Ayahanda tercinta, Surya Adiwangsa, sang perintis kerajaan bisnis ini, telah dinyatakan oleh tim dokter ahli menderita gangguan saraf permanen akibat kecelakaan tragis yang dialaminya. Dengan berat hati, demi keberlangsungan masa depan ribuan karyawan kita, saya bersedia memikul beban berat ini. Saya, Dion Adiwangsa, secara resmi menyatakan diri sebagai Presiden Direktur Tunggal Grup Adiwangsa. Gegap gempita tepuk tangan pecah di seluruh penjuru ballroom. Dion memejamkan matanya, menghirup aroma kekuasaan yang selama ini ia idamkan. Ia merasa sudah berada di puncak dunia, tak terjangkau oleh hukum maupun gembel jalanan manapun. Namun, tepat saat ia hendak mengetokkan palu emas sebagai tanda sahnya pengangkatan tersebut, sebuah dentuman keras yang luar biasa memekakan telinga terdengar dari arah pintu jati raksasa di ujung ruangan. Berak! Pintu setinggi 5 meter itu terlempar terbuka dengan paksa. Seluruh hadirin tersentak. Kamera-kamera media seketika berputar arah. Di ambang pintu yang diterangi cahaya lampu lorong yang dramatis, berdiri 3 sosok yang membuat jantung semua orang di ruangan itu seakan berhenti berdetak. Di tengah, berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan jas hitam klasik dengan aura kepemimpinan yang begitu dahsyat hingga membuat bulu kuduk berdiri, Surya Adiwangsa. Di sebelah kirinya, Laras berdiri tegak dengan tatapan berani. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah sosok pria muda di sebelah kanan Surya. Ia mengenakan setelan jas Armani berwarna biru gelap yang membalut tubuh atletisnya dengan sempurna. Rambutnya yang dulu lepek kini tertata rapi. Wajahnya yang bersih tanpa jenggot memancarkan ketampanan seorang bangsawan sejati yang selama ini tersembunyi di balik debu jalanan. Tatapan matanya setajam pedang, mengarah tepat ke leher Dion. Dialah Bara, sang pangeran jalanan yang kini telah kembali untuk mengambil mahkotanya. Pesta itu sudah berakhir, Dion. Suara Surya menggelegar, tanpa mikrofon namun sanggup membungkam seluruh ruangan. Ia melangkah maju dengan langkah tegap, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang cacat mental. Dion mematung di atas panggung. Palu emas di tangannya terjatuh dan berdentang menyedihkan di lantai. Wajahnya yang semula merah segar seketika berubah pucat pasi bagai mayat yang sudah seminggu terkubur. Ayah? Tidak,
Ini tidak mungkin. Kau seharusnya sedang dirawat. Siapa yang membiarkan orang sakit ini masuk? Keamanan. Seret mereka keluar. Raung Dion histeris. Suaranya melengking tinggi akibat ketakutan yang tak terbendung. Keamanan yang kau maksud sudah berada di bawah komandoku. Nak, sahut sebuah suara berat dari belakang barisan media. Jenderal Bintang 2 melangkah maju bersama puluhan polisi militer yang langsung mengepung panggung. Bara melangkah menaiki tangga panggung dengan gerakan elegan namun mematikan. Setiap langkah sepatunya yang mengkilap seolah menginjak-injak jantung Dion. Ia berhenti tepat 1 meter di depan Dion, menatap pria yang dulu menyiramnya dengan kopi panas itu dengan tatapan paling dingin yang pernah ada di dunia. Masih ingat bau kopimu, Dion? Bisik Bara. Suaranya kini terdengar melalui mikrofon panggung, membuat seluruh hadirin menahan napas. Kau bilang tangan penuh dakiku tidak pantas menyentuh mobilmu. Kau bilang napasku saja sudah mengotori udaramu. Sekarang lihat dirimu, kau gemetar di depan, gembel, yang kau tendang di depan selokan itu. Kau hanya pengamen kotor. Kau memalsukan identitasmu, teriak Dion, mencoba melakukan serangan terakhir dengan kebohongan. Dia ini perampok yang mencoba membunuh ayah saya. Jangan percaya padanya. Bara tersenyum sinis. Lalu ia menoleh ke arah layar proyektor raksasa di belakang panggung. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya mencoba membunuh siapa. Laras menekan sebuah tombol di tablet yang ia pegang. Layar raksasa itu seketika menampilkan rekaman CCTV resolusi tinggi dari sebuah gang gelap di malam badai. Seluruh hadirin mendesah ngeri saat melihat sebuah SUV mewah hitam sengaja menabrak seorang pria tua, lalu sang pengemudi, yang wajahnya terlihat jelas sebagai Dion, turun dan meludahi tubuh Skara tersebut sebelum melarikan diri. Tak berhenti di situ, video berganti menjadi rekaman tersembunyi di ruang isolasi, memperlihatkan Dion yang sedang menyuntikkan obat penenang dosis tinggi sambil berbisik. Cepatlah mati, tua bangka, agar harta ini sepenuhnya milikku. Cukup. Matikan itu, teriak Dion sambil mencoba menerjang layar. Namun 2 polisi militer langsung meringkusnya dan menekan wajahnya ke atas meja pualam yang mahal. Surya Adiwangsa naik ke atas podium, mengambil mikrofon dengan tangan yang stabil. Selama 10 tahun, aku kehilangan ingatanku karena pengkhianatan anak tiri yang kupelihara seperti ular ini. Dan selama 10 tahun pula, putra kandungku, Bara Adiwangsa, harus membusuk di jalanan demi mencari ayahnya. Hari ini, kebenaran tidak hanya terungkap, tapi kebenaran akan menghancurkanmu sampai ke akar-akarnya, Dion. Bara mendekat ke arah Dion yang kini menangis meraung-raung di atas meja. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah dompet plastik lecek, dompet lamanya, dan mengambil selembar uang 100.000 yang dulu dilemparkan Dion di sel penjara. Bara menjatuhkan uang itu tepat di depan hidung Dion yang berdarah. Gunakan uang ini untuk membeli makanan terakhirmu di penjara, Dion, ucap Bara dengan nada yang sangat tenang namun menusuk. Dan satu hal lagi, kau benar. Jas sutramu ini memang sangat mahal. Tapi sayangnya, ia tidak cukup kuat untuk menutupi bau busuk dari bangkai moral yang ada di dalam tubuhmu. Surya kemudian menatap ke arah kerumunan media. Mulai detik ini, Dion Adiwangsa dipecat secara tidak hormat dan seluruh hak warisnya dicabut. Saya umumkan kepada dunia, bahwa pewaris tunggal grup Adiwangsa, wakil presiden direktur yang baru, adalah putra kandung saya, Bara Adiwangsa. Tepuk tangan yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya pecah memenuhi ruangan. Kali ini bukan tepuk tangan ketakutan, melainkan penghormatan tulus bagi sang pangeran yang telah kembali dari kegelapan. Dion diseret keluar oleh pihak kepolisian melewati karpet merah, kakinya terseret-seret, jas mahalnya kini kotor oleh air matanya sendiri, persis seperti kondisi Bara saat ia diusir dari rumah sakit. Di atas panggung, di bawah sorotan lampu yang paling terang, Surya merangkul bahu Bara dengan bangga. Bara menatap ke arah Laras yang tersenyum di kejauhan dengan mata berkaca-kaca. Perjuangan di bawah hujan badai, hinaan di lampu merah, dan dinginnya jeruji besi, semuanya terbayar lunas dalam satu momen katarsis yang sempurna. Ksatria jalanan itu kini telah berdiri di tempat yang seharusnya, siap memimpin kerajaan dengan hati yang telah ditempa oleh kerasnya aspal kehidupan. 3 bulan telah berlalu sejak badai pengkhianatan yang nyaris menghancurkan pondasi kerajaan bisnis Adiwangsa itu mereda. Pagi ini, mentari bersinar dengan kelembutan yang berbeda di atas langit kota,
menyebarkan cahaya keemasan yang menenangkan di balik jendela besar ruang kerja utama di lantai tertinggi gedung Adiwangsa Tower. Di dalam ruangan yang dulu terasa dingin dan angkuh itu, kini suasananya jauh lebih hangat. Tak ada lagi aroma parfum Nietzsche yang menusuk hidung milik Dion. Yang ada hanyalah aroma teh melati yang menenangkan dan tumpukan dokumen yayasan sosial. Bara berdiri di depan jendela kaca raksasa, menatap jalanan di bawah sana, tempat yang selama 10 tahun menjadi rumah sekaligus gurunya. Ia mengenakan kemeja biru muda yang pas, tanpa jas, dan lengan kemejanya digulung hingga ke siku. Meskipun ia kini adalah orang paling berkuasa kedua di perusahaan itu, ia menolak untuk tampil terlalu kaku. Jari-jarinya yang dulu kapalan parah kini telah jauh lebih halus. Namun ia tetap membiarkan bekas luka kecil di telapak tangannya sebagai pengingat akan kerasnya aspal kehidupan. Pintu ruangan terbuka perlahan, dan Surya Adiwangsa masuk dengan langkah yang jauh lebih stabil meski masih menggunakan tongkat penyangga yang elegan. Wajahnya yang dulu kuyu kini memancarkan kedamaian yang tak ternilai harganya. Ia menghampiri putranya dan berdiri di sampingnya, ikut menatap kesibukan kota di bawah sana. Apa yang sedang kau pikirkan, Bara? Kau tampak sangat serius memperhatikan perempatan lampu merah itu, tanya Surya dengan nada suara yang penuh kasih sayang, tangannya menepuk lembut bahu Bara. Bara tersenyum tipis, matanya tertuju pada sosok anak kecil yang sedang berlari-lari membawa kemoceng di antara mobil-mobil yang berhenti. Aku hanya sedang berpikir, Ayah. 3 bulan lalu, aku berdiri di sana dengan wajah yang melepuh karena kopi dan hati yang hancur. Aku bertanya-tanya, ada berapa banyak, Bara, lain di luar sana yang sedang menunggu keadilan, atau sekadar menunggu satu tangan untuk menolong mereka. Dan itulah sebabnya kita di sini sekarang, Nak, sahut Surya mantap. Kekayaan ini bukan hadiah untuk kita nikmati sendiri, tapi sebuah tanggung jawab besar untuk memastikan tidak ada lagi ksatria jalanan yang harus menderita sendirian seperti dirimu. Ayah benar, jawab Bara. Ia berbalik dan mengambil sebuah map berwarna hijau dari atas mejanya. Tadi pagi aku menerima laporan dari kejaksaan. Dion telah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan aset. Inspektur Wijaya juga sudah dipecat tidak hormat dan sedang menunggu persidangan atas kasus suap. Keadilan benar-benar telah sampai pada pintunya. Yah, biarkan mereka merenungi dosanya di balik jeruji besi yang dingin, ucap Surya dengan tegas, namun tanpa dendam yang meluap-luap. Kebencian hanya akan meracuni hati kita. Fokus kita sekarang adalah masa depan. Bagaimana dengan Laras? Apakah dia sudah setuju? Tepat pada saat itu, pintu ruangan kembali terbuka. Laras masuk dengan langkah ragu-ragu. Ia tidak lagi mengenakan seragam perawat putihnya yang ternoda darah. Kini ia tampak sangat anggun dengan setelan blazer berwarna krem yang sopan. Wajahnya, yang teduh tampak berseri, meskipun ia masih terlihat canggung berada di kantor semegah ini. Maaf, Tuan Surya, Tuan Bara, apakah saya terlambat? Tanya Laras dengan suara lembut yang selalu menenangkan. Sama sekali tidak, Laras. Kemarilah. Panggil Bara sembari menarik sebuah kursi untuknya. Kami baru saja membicarakanmu. Aku dan ayah sudah memutuskan. Kami tidak bisa membiarkan malaikat sepertimu kehilangan pekerjaannya hanya karena membela kami. Mulai hari ini, Larasati Foundation resmi didirikan di bawah naungan grup Adiwangsa. Dan kami ingin kau yang menjabat sebagai direktur utamanya. Laras terkesiap. Matanya membelalak tak percaya. Tuan, saya? Tapi saya hanya seorang perawat. Saya tidak tahu cara mengelola yayasan sebesar itu. Kau memiliki sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah bisnis manapun. Laras, Surya menyela dengan senyum hangat. Kau memiliki nurani yang berani bertaruh. Kau mengorbankan seluruh tabungan pernikahanmu untuk menyelamatkan nyawa orang asing yang dianggap sampah oleh dunia. Yayasan ini akan mengelola rumah sakit gratis untuk rakyat jelata dan beasiswa bagi anak-anak jalanan. Tidak ada orang yang lebih tepat untuk memimpinnya selain dirimu. Laras menundukkan kepala, air mata haru mulai menggenang di pelupuk matanya. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaannya. Saya berjanji akan menggunakan amanah ini untuk membantu mereka yang selama ini terpinggirkan. Bukan kami yang harus berterima kasih,
Laras. Tapi dunia yang berterima kasih karena masih ada orang sepertimu, ucap Bara tulus. Ia kemudian memberikan sebuah kotak kecil kepada Laras. Ini adalah pengembalian tabunganmu yang sempat kau berikan ke rumah sakit, beserta sedikit bunga sebagai tanda apresiasi kami. Jangan ditolak, karena ini adalah hakmu. Setelah Laras pergi dengan senyum penuh harapan, Bara mengajak ayahnya untuk pergi ke suatu tempat. Mereka tidak menggunakan limusin mewah, melainkan sebuah mobil sederhana yang mereka kendarai sendiri. Tujuan mereka adalah sebuah gang sempit yang gelap dan kumuh, tempat di mana Bara menemukan ayahnya di malam badai itu. Di sana, Bara meletakkan sebuah karangan bunga kecil di atas beton selokan yang kini sudah diperbaiki. Ia terdiam sejenak, memejamkan matanya, seolah-olah sedang berbicara dengan masa lalunya yang penuh penderitaan. Dulu, aku membenci tempat ini. Yah, bisik Bara. Aku membenci hujan, aku membenci lumpur, dan aku membenci kemiskinan. Tapi sekarang aku sadar, jika bukan karena lumpur ini, aku tidak akan pernah tahu seberapa kuat aku bisa berdiri. Jika bukan karena hujan ini, aku tidak akan pernah menghargai hangatnya pelukan ayah. Surya merangkul putranya erat-erat. Tuhan memberikan ujian yang paling berat kepada prajuritnya yang paling kuat, Bara. Kau telah lulus dari ujian itu dengan nilai sempurna. Kau tidak membiarkan penderitaan mengubahmu menjadi monster seperti Dion. Kau justru mengubah penderitaan menjadi mutiara. Bara mengeluarkan gitar tuanya yang sudah diperbaiki dari bagasi mobil. Gitar itu tidak lagi dicat ulang. Bara sengaja membiarkan bekas kupasan cat dan senar lamanya sebagai pajangan di rumah. Namun ia membawa gitar baru yang suaranya sangat merdu. Di tengah gang kumuh itu, di hadapan ayahnya, Bara mulai memetik senar gitar, memainkan nada yang sama dengan yang ia mainkan di lampu merah 3 bulan lalu. Namun kali ini, nadanya tidak terdengar sumbang atau sedih. Nada itu terdengar sangat megah, penuh harapan, dan kemenangan. Beberapa anak jalanan yang ada di sekitar gang itu mulai berkumpul, menatap dengan kagum. Bara berhenti bermain. Lalu ia memanggil anak-anak itu satu persatu. Ia tidak memberikan uang receh. Ia memberikan mereka kartu nama yayasannya dan berjanji akan menjemput mereka esok hari untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ingatlah ini, adik-adik, ucap Bara kepada mereka dengan mata yang bersinar. Mahkota yang sebenarnya bukanlah yang terbuat dari emas dan bertahtakan berlian. Mahkota yang sebenarnya ada di dalam hati kalian. Ketika kalian tetap memilih untuk menjadi orang baik meskipun dunia memperlakukan kalian dengan buruk. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap badai pasti akan membawa kalian pulang ke tempat yang seharusnya. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, menciptakan warna jingga yang indah di langit kota. Bara dan Surya berjalan kembali menuju mobil, meninggalkan gang itu bukan lagi sebagai tempat penderitaan, melainkan sebagai titik awal dari ribuan keajaiban yang akan mereka ciptakan. Di bawah langit yang kini tenang, sang pengamen jalanan itu telah benar-benar pulang. Ia telah menemukan ayahnya, ia telah menemukan keadilan, dan yang terpenting, ia telah menemukan jati dirinya sebagai seorang pemimpin yang lahir dari tetesan keringat dan air mata di bawah guyuran hujan. Cerita tentang Bara dan Tuan Surya pun menjadi legenda di kota itu, sebuah pengingat abadi bahwa kebaikan yang tulus, sekecil apapun itu, akan selalu menemukan jalan untuk kembali kepada pemiliknya dalam bentuk yang paling indah.